Skakmat, tidak ada yang lebih tepat selain kata ini, gumam Dojun. Para eksekutif menyambut baik gagasan pemisahan kepemilikan dari manajemen. Mereka sama sekali tidak ikut campur dalam urusan pengelolaan. Orang yang bertanggung jawab atas manajemen bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang berpengalaman, dipilih langsung oleh mereka. Direktur pelaksana Yang Do-yong, jika ada yang berani menantang keputusan ini, itu hanya akan membuktikan bahwa kekhawatiran mereka terhadap perusahaan selama ini hanyalah omong kosong. Itu akan menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada jabatan mereka sendiri, bukan pada keberlangsungan perusahaan. Jika Direktur Pelaksana Yang Do-yong menolak, bukan hanya CEO Wei-chan yang akan merasa dipermalukan, tetapi juga Ketua Jin, orang yang telah memberikan kenaikan jabatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan yang terlihat begitu bijak akan berubah menjadi kebodohan di mata semua orang. Namun, jika mereka menyetujui, maka mereka harus menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini menjadi bawahan mereka, kini akan menjadi atasan mereka. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam, Dojun menatap mereka satu persatu dan berkata dengan nada tenang namun menusuk. Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Apakah Direktur Pelaksana Yang Do-yong tidak memenuhi kriteria? Dalam hati, dia bertanya, sekarang, siapa yang akan menjawabnya? Suasana menegang, menunggu jawaban yang akan menentukan masa depan perusahaan. Mereka pun berpikir keras, satu persatu. Wajah-wajah penuh kebingungan menyelimuti ruangan, sementara Jin Yong-chul hanya tersenyum, menatap mereka dengan tajam, dengan suara santai namun menusuk. Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan, mengabaikan pertanyaan dari pemegang saham utama, ini bukan lagi masalah manajemen, tapi masalah pribadi, jadi wajar saja jika pemegang saham utama menanyakannya." Keheningan masih menyelimuti ruangan, lalu, seseorang akhirnya membuka suara, meski terdengar ragu. Meskipun begitu, ini sangat mengejutkan. Namun, Dojun dengan tenang membalas, suaranya terdengar tegas. Bukankah menjadi direktur pelaksana di usia akhir 40-an itu tidak biasa? Tatapannya tajam saat dia melanjutkan, perusahaan finansial Seonjin, apakah ada perusahaan barat berstandar global yang menentukan kenaikan jabatan hanya berdasarkan usia saat bergabung dengan perusahaan? Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menusuk ke dalam pikiran mereka. Kemudian, dengan penuh keyakinan, dia melanjutkan. Syarat utama untuk mendapatkan bantuan dari IMF adalah dibukanya pasar keuangan, modal asing akan berbondong-bondong masuk, jika kita ingin bersaing, memanfaatkan, atau bahkan mendapatkan modal tersebut, bukankah lebih baik kita mengikuti cara mereka? Tatapan Dojun semakin tajam, aku menganggap Direktur Pelaksana Yang Do-yong sebagai simbol, seseorang yang sudah siap untuk terjun ke dalam kompetisi global. Lalu, dia menyapu ruangan dengan pandangannya, melihat ekspresi para eksekutif yang masih terpaku. Dengan nada dingin, dia menambahkan, "Tapi, melihat ekspresi kalian, sepertinya hanya aku yang keliru berpikir seperti itu." Jin Yong-chul, yang sejak tadi memperhatikan cucunya, matanya berbinar penuh kebanggaan. "Sepertinya aku tahu hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu." Dia lalu melanjutkan, "Bukankah kalian seharusnya membuat laporan yang sempurna, agar Dojun tidak lagi ragu?" Mereka pun bergumam dalam hati, respon terhadap modal asing. Tiba-tiba, seseorang di antara mereka angkat bicara. "Saya akan segera menyiapkannya." Namun, sebelum sempat bergerak lebih jauh, Dojun langsung menyela. "Tidak, aku sudah menyiapkan sesuatu, jadi lebih baik kita melihat dan mendiskusikannya bersama." Tatapannya tajam saat dia memberikan perintah, "Tolong kumpulkan semua CEO perusahaan finansial, diskusikan ini secara menyeluruh, dan beritahu kami hasil akhirnya." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lalu, seseorang bertanya dengan nada penuh keraguan, "Anda sudah menyiapkannya?" Dalam hati, mereka mulai bertanya-tanya, dia sudah menyiapkannya, sejak kapan? Tapi Dojun hanya tersenyum dalam hati, "Aku memang sudah menyiapkannya. Tapi jika ingin memberikan lebih banyak beban dan tekanan pada mereka, aku harus menggunakan pihak yang lebih berwenang." Lalu, dengan nada santai namun menusuk, Dojun menjawab, "Bukan aku, tapi kantor pusat Fantasia Investment di Amerika yang menyiapkannya." Seketika, ruangan terdiam, butuh beberapa bulan hanya untuk menganalisis keuangan Soyang. Jin Yong-chul yang sejak tadi memperhatikan situasi dengan seksama akhirnya angkat bicara. "Kau menganalisisnya di Amerika, aku penasaran dengan hasilnya." Dojun mengangguk, lalu memanggil, "CEO Yang." CEO itu langsung menjawab. "Ya," Dojun melanjutkan, "Anda akan berinvestasi pada Soyang Life, tapi, produk finansial dari bank dalam negeri juga cukup banyak, bukan?" CEO yang mengangguk, "Benar." Dojun tersenyum tipis. Biasanya, dalam sebuah produk keuangan, yang dijelaskan hanyalah kinerja, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan keamanan. Tapi saat aku berinvestasi pada produk keuangan itu, mereka tidak pernah menjelaskan kemana uangku sebenarnya pergi. Jadi, aku tidak tahu, produk yang kuinvestasikan itu berasal dari mana.
CEO yang mengernyitkan dahi, mencoba memahami maksud Dojun. Apa maksud Anda? Obligasi, saham, investasi, semuanya sudah kami atur dengan sempurna. Dojun menggeleng pelan, lalu menjawab dengan nada tajam. Tidak, saat ini, semuanya sudah menjadi lebih rumit. Tatapan Dojun semakin tajam saat dia menjelaskan, obligasi juga bisa dibuat menjadi produk yang lebih kompleks, dengan menggabungkan beberapa jenisnya. Misalnya, obligasi hipotek rumah di Florida bisa digabungkan dengan obligasi perusahaan Inggris, lalu ditambahkan dengan obligasi pemerintah Meksiko. Ini bukan hanya sekadar investasi biasa, ini adalah permainan strategi yang jauh lebih dalam. CEO yang terdiam, terlihat rumit, tapi sepertinya obligasi memang seperti itu. Dojun menyeringai tipis, kalau begitu, kau tidak akan merasa kesulitan, lagi pula, masih ada yang lain yang akan bergabung di sini. CEO Yang bergumam dalam hati, sebagai direktur perusahaan asuransi jiwa, tidak mungkin aku mengetahui setiap produk yang diinvestasikan oleh perusahaan, tapi sekarang adalah waktu yang tepat bagiku untuk menjaga harga diriku dan mengikuti permainannya. Mulai sekarang, aku harus terus menemui orang itu agar hubungan kami tetap baik, karena jika hubungan kami berburuk karena hal sepele, aku pasti akan kesulitan nantinya. Namun, suara tegas Dojun menghentikan lamunannya. Tidak, bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Tentu saja orang yang harus mengetahui hal itu secara detail adalah tim analisis. Semua mata kini tertuju pada Dojun yang melanjutkan dengan suara tajam. Jika tim analisis yang bertanggung jawab di bidang investasi tidak mengetahui detail produknya, maka sudah pasti mereka dipecat karena tidak tahu hal yang seharusnya mereka tahu, dan bukan tugas para eksekutif. CEO Yang pun terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata, lalu bertanya. Lalu, apa tanggung jawab para eksekutif menurutmu? Apa yang seharusnya para eksekutif ini ketahui? Dojun menatap tajam ke arah para CEO yang ada di ruangan itu, kemudian berkata dengan penuh penekanan. Tentu saja para eksekutif juga mempunyai tanggung jawab mereka, yang paling penting adalah. Dojun berhenti sejenak, matanya semakin tajam, seperti menembus lawan bicaranya. Para eksekutif harus bisa menanggapi dan memperkirakan situasi, agar bisa bertindak sesuai situasi, supaya tidak merugikan perusahaan. Suasana di meja menjadi bening, setiap kata Dojun seakan menggema di kepala mereka, menuntut pemahaman lebih dalam. Lalu, Dojun mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. Walaupun situasinya sangat sulit sekalipun, tapi mereka berusaha untuk membuat perusahaan kita tetap berdiri kokoh, bukankah itu yang terpenting? Betul kan, Presiden Leminsop dari Soyangkart? Seluruh perhatian kini tertuju pada Leminsop. Ia terdiam sejenak, merasakan tekanan yang semakin besar. Para eksekutif lain menunggu reaksinya, sementara Dojun tetap mempertahankan ekspresi tegasnya, menuntut jawaban. Leminsop menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, "Astaga, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan diberi peringatan seperti ini." Namun, Dojun tidak terpengaruh. Dengan ekspresi serius, ia menatap langsung ke arah Leminsop dan melanjutkan, bisnis Soyangkart yang kau jalankan pada dasarnya adalah bisnis pinjaman, bukankah sebuah bisnis pinjaman harus bisa ditarik kembali? Leminsop mengangkat alisnya sedikit dan menjawab singkat, lalu, Dojun tersenyum tipis, lalu mulai menjelaskan dengan tenang tetapi penuh tekanan. Misalnya ada ibu rumah tangga tanpa penghasilan yang meminjam 300 won, seorang mahasiswa yang tidak bekerja paruh waktu meminjam 200 won. Mereka harus membayar setiap bulan dalam bentuk tunai atas nama kredit. Para pekerja dengan penghasilan tetap akan sibuk mengelola hutang kartu kredit mereka secara bergiliran. Ruangan mulai terasa semakin berat saat Dojun melanjutkan, coba kau tanyakan pada karyawan Soyangkart, berapa banyak karyawan yang tidak bisa melunasi hutang mereka? Kebiasaan adalah hal yang menakutkan, orang-orang biasanya langsung membelanjakan gaji mereka begitu mereka menerimanya. Dan sudah banyak yang terkena bunga keterlambatan pembayaran hingga kartu kredit mereka terblokir. Itu adalah pola yang sering kita temui di masyarakat umum. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Dojun, para eksekutif saling pandang, mulai menyadari arah pembicaraan ini. Lalu, kakeknya, Jin Yongchul, yang selama ini mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya angkat bicara, apakah itu berarti kerugian bagi perusahaan? Dojun hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan pertanyaan yang menantang. Bukankah para eksekutif dan manajemenlah yang memutuskan hal tersebut? Siapa yang tahu apakah berhutang dengan menggunakan kartu kredit adalah sebuah kerugian, atau malah keuntungan yang bisa menyelamatkan ekonomi di Korea? Jin Yongchul terdiam sejenak, seakan merenung dan mempertimbangkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Dojun. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara dengan lantang, bagaimana menurut kalian? Para eksekutif saling pandang, mencoba mencerna pertanyaan yang dilemparkan, sebagian merasa sedikit terpojok, sementara yang lain tetap menjaga ekspresi profesional mereka, seakan menunggu siapa yang akan memberikan respons pertama. Jin Yongchul melanjutkan, ini bukan tentang Dojun yang masih butuh beberapa tahun lagi untuk mengasah keterampilannya,
tapi ini tentang apakah Dojun memenuhi persyaratannya atau tidak. Saat suasana semakin menegangkan, Dojun mengangkat tangannya dan berkata, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu sebentar?" Semua mata pun tertuju pada Dojun. Dengan percaya diri, ia melanjutkan, "Aku baru pertama kali mendengar bahwa pemegang saham haruslah orang yang mendapat pelatihan dari perusahaan." Seorang pria tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Oh, kami mengusulkan hal ini dengan mempertimbangkan peranmu yang akan terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Jika kami tahu bahwa kau berencana untuk memisahkan kepemilikan dan manajemen, kami tentu tidak akan mengusulkan hal itu." CEO yang duduk di sampingnya segera menimpali, "Benar, kami sangat berharap Dojun bisa berada di garis depan manajemen. Jadi, tolong jangan salah paham." Dojun menatap para eksekutif dengan ekspresi tenang, lalu berkata, "Tidak, aku tidak salah paham. Aku berencana untuk tetap berada di baris belakang dan menonton. Tapi, kalau aku diperlukan, aku akan maju. Jadi, apa menurutmu aku tetap harus pergi ke departemen perusahaan untuk mengasah keterampilanku?" Kemudian CEO yang sedikit gugup berkata, "Bukankah lebih baik kalau kita memutuskannya nanti setelah melihat situasinya? Kalau dilihat dari hari ini, meskipun tidak ada yang memaksa, tapi kau akan mengambil inisiatif dan ikut membantu jika diperlukan, kan?" Dojun menyadari bahwa jawabannya sudah tepat. Ia telah menyerahkan penilaian dirinya kepada mereka, sebuah cara halus untuk menerima pujian tanpa menanggung tanggung jawab langsung. Jin Yongchul yang mendengarkan sejak tadi akhirnya berbicara, "Aku rasa kalian sudah cukup untuk membuat penilaian tentang cucu saya. Ada hal lain yang ingin kalian sampaikan?" Para eksekutif serentak menjawab, "Tidak ada, Presiden." Setelah para eksekutif pergi, Jin Yongchul menatap Dojun dan bertanya, "Dojun, apakah kau serius ingin menempatkan seorang eksekutif di posisi teratas?" Dojun menjawab dengan tenang, "Saya akan memutuskannya setelah melihat hasil wawancaranya. Bagaimanapun juga, Yang Doyong punya reputasi yang baik. Seperti yang dikatakan Presbir, ada rumor bahwa dia memiliki kualitas untuk menanggung masa depan Soyang." Jin Yongchul mengangkat alis, "Benarkah ada rumor seperti itu?" Dojun mengangguk, "Ya." Jin Yongchul berpikir sejenak sebelum berkata, "Menggunakan orang baru yang tepat memang memiliki nilai tambah. Tapi jangan sampai mengabaikan yang lama. Biarkan mereka mundur dengan martabat. Jika kau membuat mereka merasa terhina, kau akan berada dalam masalah besar." Dojun mempertimbangkan kata-kata itu dan menjawab, "Untuk sementara, aku akan membiarkan posisi mereka tetap seperti dulu. Jika mereka menunjukkan kemampuan yang cukup, aku tidak berniat menghentikan mereka." Jin Yongchul menggeleng, "Bukan begitu." Dojun menatapnya, "Apa maksudnya?" Jin Yongchul menatap tajam dan berkata, "Jika kau membiarkan mereka begitu saja, akan muncul masalah di kemudian hari. Orang-orang yang tidak kompeten harus diubah. Semua orang harus paham bahwa zaman juga telah berubah. Dan cara terbaik agar mereka sadar bahwa sekarang adalah zamanmu, adalah dengan menghantam kepala mereka." Jin Yongchul melanjutkan dengan nada tegas, "Namun, kita juga harus meminimalkan efek negatif saat membersihkan orang-orang itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah pelayan setia Soyang. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak merasa masa depan mereka dipotong dengan kejam. Karena siapapun yang merasa terhianati, akan berkhianat. Kau tahu alasannya?" Dojun berpikir sejenak sebelum menjawab, "Apakah karena dengan alasan itu mereka bisa membenarkan pengkhianatan mereka?" Jin Yongchul tersenyum tipis, "Benar, jika mereka tidak memiliki kekurangan, gunakan mereka sampai akhir. Dengan begitu, tidak akan ada penyesalan di masa depan. Namun, jika mereka memiliki kekurangan yang masih dapat ditoleransi, rapikan dengan dingin. Sisa hidup mereka di Soyang harus menjadi contoh bagi yang lain. Itu tidak buruk, bukan?" Dojun mengangguk, "Aku akan mengingatnya." Namun dalam hatinya, Dojun bergumam, "Kakek, apakah kau benar-benar tidak memiliki sedikit rasa belas kasihan atau kenangan lama? Presiden Yang Wo-chan dari Soyang Life Insurance telah berbagi suka dan duka denganmu selama lebih dari 30 tahun. Tapi kau tidak terlihat peduli padanya sedikit pun. Apakah aku juga nantinya seperti itu?" Keesokan harinya, di sebuah gedung megah, Dojun berjalan berdampingan dengan seorang pria. Pria di belakangnya akhirnya bertanya, "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" Dojun menoleh sedikit dan menjawab, "Aku punya beberapa pertanyaan. Seperti yang sudah kau ketahui, aku akan mewarisi sebagian keuangan dari Soyang Group." Pria itu mengangguk, "Ya, aku tahu itu." Dojun melanjutkan, "Tapi aku tidak seperti pamanku, aku tidak pernah berniat menjalankan posisi besar di perusahaan." Pria itu mengangkat alis, "Itu kabar baru untukku." Ia kemudian melanjutkan, "Ya, tidak akan ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung. Laporan keuangan bukanlah segalanya." Atmosfer saat memasuki lobi, ekspresi para karyawan, dan bahkan keributan di kantor, semuanya mencerminkan keadaan perusahaan. Dojun merenung sejenak sebelum bertanya, "Benarkah?" Pria itu tersenyum tipis, "Posisi besar seperti ketua dan wakil ketua memang tidak ada dalam sistem perusahaan, tapi semua orang tetap menghormati mereka yang memegang jabatan itu." Dojun menghela napas, "Aku tidak suka formalitas seperti itu."
bukankah itu agak kuno? Pria itu menatapnya dalam, itu karena kau masih belum paham. Dojun menyipitkan mata, paham tentang apa? Pria itu tersenyum samar, itulah sifat materialistis para pekerja. Dojun mengulang dalam hati, materialistis, lalu ia bergumam dalam pikirannya, orang ini agak udik, apakah ini yang dimaksud kakek bahwa perjalanan ini tidak akan mudah? Pria itu menatap Dojun dengan tajam, lalu berkata, keluarga pemilik grup yang baik, seperti yang sudah kukatakan, 99% pekerja akan memberikan hormat kepada mereka, itu seperti sedang berurusan dengan bos gangster. Dojun mengernyit, benarkah? Pria itu melanjutkan, apakah kau masih tidak paham bahwa memang seperti itulah sifat orang-orang di sini? Tapi begitu ketua datang dan mengulurkan tangannya, semuanya akan berubah. Dia akan merasa spesial, tidak seperti 99% pekerja lainnya. Aku adalah salah satu orang yang pernah merasakan hal itu. Dojun menatapnya dalam, jadi, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Pria itu menarik napas dalam sebelum menjawab, jika kau tidak menginginkan posisi dan hanya memeriksa kinerja perusahaan setiap tahun, apakah itu berarti ketika kinerja buruk, kau akan mengganti mereka? Dojun menjawab tanpa ragu, benar. Pria itu tertawa kecil, itu adalah cara kerja negara barat, tapi hanya karena kau mengikuti cara mereka, bukan berarti negara kita akan langsung berubah menjadi maju seperti mereka. Lagi pula, masyarakat juga harus menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Ia menatap Dojun tajam dan melanjutkan, di negara kita, masih ada tuan dan pelayan, pemimpin dan rakyat yang setia. Pemikiran itu sudah tertanam kuat di otakku. Dojun bergumam dalam hati, Direktur Eksekutif Yang Do-young benar-benar luar biasa. Dia bisa naik menjadi wakil presiden meskipun akhirnya tergeser, saat Jin Do-gi mengambil alih sebagai ketua dan mulai melakukan perombakan. Itu karena mereka tidak setuju dengan cara Do-young yang menentang dan agresif dalam menjalankan perusahaan. Yang Do-young menatapnya dan bertanya, apa ada yang ingin kau sampaikan padaku? Dojun tersenyum tipis, maksudku adalah, meskipun tidak melakukan apa-apa, kita harus tetap berada di posisi paling atas. Yang Do-young mengangkat alis, apakah itu diperlukan? Setiap anak perusahaan kita harus memiliki direktur yang hebat, kan? Dojun menatapnya dalam, kau juga harus masuk ke dalam deretan direktur hebat itu, mereka hanya diperintahkan oleh atasan mereka, jadi, mereka tidak tahu apakah sesuatu itu benar atau salah, seumur hidup mereka hanyalah pelayan, mereka merasa lebih tenang kalau bekerja sesuai perintah, karena itu berarti mereka tidak perlu bertanggung jawab. Ia menarik napas sebelum melanjutkan, tanggung jawab itu tentu saja bisa lebih berat dari yang mereka pikirkan, malah terkadang, rasanya sangat berat sampai sulit untuk ditanggung. Yang Do-young menatap Dojun dengan tajam sebelum berkata, orang yang benar-benar paham akan hal ini biasanya hanya ingin memegang peran sebagai pemegang saham dan memilih untuk menjadi penonton. Apa ini karena masalah usia? Dojun menanggapi dengan tenang, kalau dilihat dari luar mungkin memang karena usia. Tapi kalau dari dalam, situasinya jauh lebih rumit, sampai membuatku harus lebih berhati-hati. Yang Do-young mengangguk pelan dan bergumam, ah. Sementara itu, Dojun memperhatikan ekspresi pria di depannya dan bergumam dalam hati, kalau dilihat dari ekspresinya, apa dia benar-benar memahami maksud kata-kataku ini? Tak lama kemudian, Yang Do-young tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ini cukup sengit, ya. Dojun ikut tersenyum, sepertinya begitu, karena aku bukan berasal dari keluarga yang mewarisi apartemen untuk masing-masing anggotanya. Yang Do-young pun berkata, sepertinya manajer Jin adalah sosok yang seperti hiu dalam rumah tangga, semua karakter dalam film tahu ada sesuatu di bawah laut, tapi mereka tidak tahu pasti apa itu, mereka tidak tahu betapa agresif dan besarnya hiu di bawah sana, tapi mereka tahu pasti ada di sana, dan mereka tahu bahwa hiu itu akan menyerang mereka suatu saat nanti. Lalu Dojun bertanya, jadi kau mau terus mengawasiku? Yang Do-young pun menjawab, sementara itu, hiu itu juga ketakutan, karena mereka mengira makhluk di atas air akan membahayakan mereka. Tapi, mungkin manajer sedikit lebih serius dari itu. Saat mereka mengambil afiliasi Soyang, orang-orang dewasa dalam keluarga pasti akan menyerang mereka. Dojun bergumam dalam hatinya, hiu itu adalah perumpamaan yang tepat, tapi bukankah lebih bagus kalau tidak ada yang mengetahui kemampuanku yang sebenarnya? Lalu dia pun berkata, apakah kau bisa mengatasinya? Yang Do-young bertanya, apa maksudnya? Dojun tersenyum tipis, kalau orang-orang tahu, kalau kau mempercayai Direktur Yang Do-young, semuanya pasti akan menjadi lebih sulit, akan ada orang-orang yang mengancam, dan ada juga yang ikut berpihak padamu. Segala macam hal bisa saja terjadi. Yang Do-young tersenyum dan berkata, aku bisa melakukan segala macam hal tergantung pada situasinya. Tentu saja, itu pun kalau kau memberikan izin, karena aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dalam hati, Dojun bergumam, sekarang aku bisa menebak orang seperti apa dia ini. Dia adalah orang yang cocok bekerja dengan sistem barat, seperti yang sudah kami bicarakan sejauh ini. Lalu dia berkata, aku rasa itu sudah cukup untuk hari ini, iya kan? Yang Do-young mengangguk, iya.
Dojun tersenyum tipis, ini adalah wawancara untuk saling mengetahui satu sama lain, keputusan harus dibuat perlahan dengan waktu. Yang Doyung pun menimpali, ini bukanlah situasi yang setara. Pak Jin adalah orang yang memilih, sementara aku adalah orang yang berusaha untuk dipilih, itu jelas berbeda. Dojun tertawa kecil, untuk seseorang yang sedang berusaha agar terpilih, kau terlihat sangat percaya diri dan santai, bukan? Kau seperti tidak memiliki kekurangan. Lalu dia melanjutkan, lagi pula, kalaupun bukan denganku, Pak Yang pasti akan tetap dipilih oleh orang lain. Bukankah semua orang memuji Bapak sebagai CEO masa depan Soyang Life Insurance? Yang Doyung pun berkata, tapi tetap saja, jika dibandingkan dengan Pak Jin Dogi dan Pak Jin Sangi, aku masih jauh. Namun, aku tetap menunggu uluran tangan Anda, Pak Jin. Dojun hanya menatapnya dengan santai, tanpa mengubah ekspresinya. Dojun menatap lawan bicaranya dengan tajam sebelum berkata, apa kau pikir kau bisa mempermainkanku hanya karena aku masih muda? Begitu maksudmu? Yang Doyung tersenyum tipis sebelum menjawab, tidak sama sekali. Ketua Jin tidak mungkin mewariskan perusahaan inti kepada seseorang yang bisa aku permainkan. Meskipun kau masih muda, kau sudah mendapat persetujuan dari ketua. Bukankah itu berarti kau adalah orang yang luar biasa? Dojun bergumam dalam hatinya, tapi aku memang cukup cerdas. Lalu, dia berkata, kau bisa menganggapnya seperti itu. Tapi, apa hanya karena itu aku lebih baik dari pamanku? Yang Doyung tersenyum kecil sebelum melanjutkan, masih ada lagi. Aku punya cukup banyak kenalan Yui Dou, dan beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama. Jin Dojun adalah masa depan bagi fantasi. Dia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Ketika Jin Dojun naik ke posisi yang lebih tinggi untuk menguasai fantasi, kemungkinan pasar keuangan Korea akan berada di dalam genggamanmu. Dojun tersenyum tipis, lalu bertanya, siapa yang menyebarkan omong kosong seperti itu? Yang Doyung tertawa kecil sebelum berkata, aku juga punya banyak teman di Wall Street, mereka bilang ada seorang anak dari fantasi yang bekerja di Fantasy Investment, dia seorang jenius dalam investasi. Apalagi, dia terkenal memiliki wawasan tajam dalam mengenali nilai sebuah perusahaan startup dengan tepat, seorang investor tanpa satupun kegagalan. Dia menatap Dojun sebelum mengajukan pertanyaan terakhirnya. Aku dengar namanya adalah Howard Jin. Fantasi boy itu kau, kan? Dojun menjawab dengan santai, bukan tuh. Yang Doyung mengernyit sedikit sebelum bertanya, apa? Dojun melanjutkan, aku memang seorang investor di Fantasy Investment di Amerika. Ketika aku masih kecil, uang penjualan peternakan diinvestasikan oleh Direktur Oh Se-yun ke Amerika. Mungkin karena itulah ada rumor seperti itu. Aku bukanlah seorang jenius investasi. Yang Doyung menatapnya dengan penasaran sebelum berkata, kalau begitu, apa benar kau adalah Howard Jin? Dojun tersenyum tipis dan menjawab, bisa iya, bisa juga tidak. Orang-orang di kantor pusat Amerika terkadang memanggilku Howard. Hanya itu saja. Karena itu, kau tidak perlu terlalu meninggikanku. Dan juga, jangan salah paham kalau aku adalah seorang jenius investasi dan ingin bergabung denganku hanya karena itu. Yang Doyung tertawa kecil sebelum berkata, aku masih belum membuat keputusan apapun. Tapi, aku hanya merasa beruntung kalau kau yang memimpin divisi keuangan kita yang sekarang dan bukan wakil presidir. Dojun tiba-tiba berkata dengan nada ringan, kalau begitu, kau harus melindungiku dengan menjagaku. Dojun melanjutkan dengan nada tegas, karena dua wakil presiden itu pasti sudah mengincarku. Tidak, mereka pasti akan terang-terangan berusaha mengeluarkanku dan merebut perusahaan keuangan kita. Yang Doyung mengangguk pelan sebelum berkata, kalau memang ini adalah keputusan yang salah, maka kita harus bersiap untuk menghadapi badai. Dalam hatinya, Dojun bergumam, sepertinya Yang Doyung, eksekutif senior ini, akhirnya bisa memahami maksud perkataanku. Seseorang akan mengancam, dan seseorang yang lain akan membujuk. Rupanya kau sudah mengerti. Dojun menatapnya dan berkata, rupanya kau sudah mengerti. Yang Doyung tersenyum tipis, itulah keputusanku. Sekarang, aku hanya akan menunggu keputusan dari orang-orang yang belum memilih. Dojun kembali bergumam dalam hati, karena dia cepat tanggap, dia pasti akan segera tahu. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti jalan yang sama denganku, maka aku akan mengeluarkan senjataku. Tapi, Yang Doyung sejak awal sudah memilihku sebagai pilihannya. Karena itulah yang harus aku lakukan adalah membuatnya merasa bahwa dia sudah membuat pilihan yang benar. Dojun pun berkata dengan penuh keyakinan, Life Insurance, Property Insurance, dan Financial Service Card, kita harus membuat rancangan bagaimana cara memahami semua anak perusahaan ini secara sekilas. Karena ketika perusahaan itu ada di tanganku, aku ingin menyelesaikannya dengan cepat. Apakah itu mungkin untuk dilakukan? Yang Doyung tersenyum tipis dan berkata, aku akan menyiapkannya. Dojun menatapnya dengan yakin, aku percaya kalau kau bisa menangani ini dengan baik. Jika desain itu berhasil dengan sangat baik, kau akan diperlakukan sama seperti CEO Soyang Electronics, yang menerima gaji tertinggi di seluruh grup Soyang. Yang Doyung langsung terjengang, matanya membelalak mendengar pernyataan itu. Dojun tersenyum kecil dan menambahkan,
tapi mari kita pikirkan jabatan itu nanti. Yang Doyung mengangguk dengan penuh rasa hormat, terima kasih. Dojun melanjutkan, simpan itu saat kau sudah berhasil melaksanakan apa yang aku instruksikan dengan baik nanti, karena semua masih belum pasti. Dalam hati, Dojun bergumam, aku sengaja menekankan kata, instruksi, tapi Pak Yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Pak Yang tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, aku juga tidak ingin mendapat penghargaan tanpa susah payah. Kemudian dia berkata, karena aku masih ada banyak pekerjaan, jadi aku akan pergi. Dojun mengangguk, ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mereka pun saling bersalaman. Namun sebelum Pak Yang pergi, Dojun berkata, tapi Pak Yang, aku masih ada pertanyaan terakhir. Yang Doyung menoleh, ya, katakanlah. Dojun menatapnya dengan serius. Karena aku masihlah anak kecil, apakah kau pikir tidak akan ada masalah? Yang Doyung menatapnya sejenak, lalu tersenyum, aku percaya dengan keajaiban di depan mataku. Pada bulan Desember, di kediaman Jin Yongchul, suasana di ruang tamu terasa hening saat seseorang meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Dojun mengambil dokumen itu, membaca dengan saksama, lalu matanya tertuju pada namanya yang tertera di bagian akhir dokumen. Hei, tanda tangan, apa yang masih kau pikirkan? Suara kakeknya memecah keheningan. Dojun tersentak dari lamunannya, iya, jawabnya singkat. Kakeknya melanjutkan dengan nada tenang, jangan terlalu memusingkan angka-angka di sana. Struktur kepemilikan perusahaan terlalu rumit jika dipikirkan sekaligus. Setelah semuanya selesai, aku akan memberitahumu sesuatu. Jika menurutmu tidak sesuai dengan keinginanmu, kau boleh mengabaikannya. Dojun menggeleng pelan, bukan begitu. Dojun segera menandatangani dokumen tersebut. Seseorang segera mengambil dokumen itu dan membawanya keluar. Kakeknya tersenyum tipis, kau penasaran? Tanyanya. Aku telah menggabungkan 4 perusahaan keuangan utama dengan beberapa anak perusahaan kecil. Sebagai bonus, aku juga menambahkan beberapa saham grup. Dojun terdiam, pikirannya berputar mencoba menghitung nilai dari semua yang baru saja diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya, seberapa besar yang kakek berikan? Ia bergumam dalam hati. Namun, kakeknya kembali berbicara, tapi tetap saja, kesombonganmu terhadap kepemilikan Soyang hanya sebesar 10%. Dojun mengangkat alisnya, terkejut, 10%? Tanyanya memastikan. Kakeknya menatap Dojun dengan tajam dan bertanya, kenapa? Kurang? Dojun segera menggeleng, tidak kok, itu bukan masalah. Senyum tipis kembali terukir di wajah sang kakek. Hei, bocah ini, kau bukannya bilang itu cukup, tapi malah bilang bukan masalah, dasar serakah. Dojun tertawa kecil, tapi sungguhan kok, itu sudah cukup bagiku. Kakeknya menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, kau benar-benar percaya diri. Ya, kau pernah mengatakan bahwa kau berencana membangun Soyang Group lain berdasarkan afiliasi itu dan HW Group yang dimiliki oleh Fantasi. Dojun mengangguk mantap, ya, itu benar. Kakeknya tersenyum, lalu berdiri. Setelah itu, ia duduk di sebelah Dojun dan tiba-tiba meraih tangannya. Dojun tertegun sejenak, ini pertama kalinya kakek duduk bersebelahan denganku, gumamnya dalam hati. Kemudian, kakeknya memanggil namanya dengan suara yang lebih lembut, Dojun. Dojun segera menjawab, ya, sang kakek melanjutkan, kau mengerti bagaimana perasaan kakek saat aku melakukan hal ini, kan? Dalam hatinya, Dojun merasakan sesuatu yang hangat, perasaan kecewa itu menghilang dalam sekejap. Lalu, ia menatap kakeknya dan berkata dengan yakin, ya, aku mengerti. Di dalam benaknya, Dojun mulai memahami maksud sang kakek, angka 10% itu, terlalu kecil bagi kedua pamanku untuk mengambil risiko dalam perjudian berbahaya demi merebut sahamku. Tapi, di saat yang sama, angka itu juga terlalu besar untuk mereka abaikan. Justru angka ini akan membuat mereka bersikap ramah dan bahkan mencoba menarikku ke pihak mereka. Semua ini, kakek mengaturnya agar aku tetap aman dari mereka. Ini adalah pilihan yang datang dari hati kakek. Dojun merasa haru, ia pun meremas tangan kakeknya dengan kedua tangannya dan berkata dengan tulus, terima kasih, kakek. Beberapa saat kemudian, di grup Soyang, Jindogi menatap dokumen di tangannya dengan penuh perhatian. Dahinya berkerut saat ia membaca angka yang tertera di sana. 10%? Tanyanya, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Seorang staf yang berdiri di hadapannya segera mengangguk dan mengonfirmasi, benar, Wakil Presiden, 4 anak perusahaan utama dan 6 perusahaan afiliasi akan diberikan, saham pengendali tetap dipegang oleh Soyang Life Insurance. Jindogi terdiam sejenak, pikirannya berputar, dalam hati, ia bergumam, aku sempat khawatir karena ayah tidak pernah menunjukkan kasih sayang sebesar itu kepada siapapun di keluarga, tapi 10% saham, sungguh mengejutkan. Ia kemudian menghitung kepemilikan saham, aku memiliki 36%, Jinsangi 33%, Fantasia 16%, dan sekarang Jin Dojun 10%, sisanya, 5%, itu milik para eksekutif perusahaan, bukan?
Tanyanya sambil mengangkat wajah. Staf itu mengangguk lagi. Benar, jumlah total pemegang saham ada 34 orang, 21 di antaranya sudah pensiun. Sementara sisanya, 13 orang, masih aktif bekerja. Daftar detailnya ada di halaman berikutnya. Jindogi segera membalik halaman dokumen dan membaca daftar tersebut. Matanya menyipit saat mengenali nama-nama yang tercantum. Ternyata mereka semua adalah orang kepercayaan ayah, katanya pelan. Staf itu menambahkan, benar, hanya presidir yang memiliki hak untuk mengambil kembali saham itu. Namun, mengingat saham tersebut diberikan sebagai penghargaan atas jasa mereka, kemungkinan besar presidir tidak akan menariknya kembali. Jindogi menutup dokumen itu dengan gerakan mantap, lalu mengangkat kepalanya. Dengan suara tegas, ia berkata, hubungi orang-orang ini sekarang juga. Namun, ia segera mengubah pikirannya, tidak jadi, kita pantau dulu saja, kalau kita terlalu gegabah, ayah pasti akan tahu. Staf di depannya mengangguk setuju, itu benar, kita masih punya waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Jindogi menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit penuh perhitungan, awasi terus gerak-gerik Sangi, tambah orang untuk mengawasinya, dan laporkan setiap orang yang dia temui serta setiap gerakan yang mencurigakan. Staf itu menundukkan kepala dengan hormat. Baik, Wakil Presidir. Jindogi menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dalam hatinya, ia bergumam, aku tidak perlu merebut saham bocah ingusan itu. Dengan hanya 10% saham, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Aku tidak perlu terburu-buru. Matanya menyipit, senyum tipis tersungging di wajahnya. Cukup terus bersikap sebagai paman yang penyanyang, pikirnya lagi. Perlahan, ia menyilangkan tangannya di dada, lalu bergumam dalam hatinya, lalu, perlahan-lahan, aku akan menjadikannya sebagai anjing setiaku. Di sisi lain, di dalam ruang kerja Jin Sangyi, suasana dipenuhi ketegangan. Dengan gerakan kasar, ia melemparkan dokumen yang ada di tangannya ke meja. Sudah berapa kali aku bilang padamu, Jin Sangyi membentak, nada suaranya penuh kemarahan. Yang aku butuhkan bukan laporan setengah matang seperti ini, memangnya hanya ini saja saham dari Soyang Group. Matanya menyipit tajam, menatap stafnya yang masih terdiam. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, namun nada suaranya tetap dingin dan penuh tekanan saat ia melanjutkan. Cari tahu semua lembaga eksternal maupun individu yang bisa mempengaruhi grup, aku tidak mau ada satupun detail yang terlewat. Staf itu tetap diam, tidak berani menanggapi, hingga akhirnya Jin Sangyi kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih rendah, tetapi tidak kalah menekan. Dengarkan baik-baik, katanya, matanya menatap tajam, pasti ada saham yang disembunyikan atas nama orang lain, apa kau belum benar-benar mengenal ayahku? Jin Sangyi perlahan mengitari meja, ambisi kekuasaan ayah jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa, lanjutnya, dia tidak akan pernah melepaskan kendalinya sampai napas terakhirnya. Ia berhenti sejenak, kemudian menatap stafnya dengan tajam. Pasti ada satu hal terakhir yang sangat penting, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku yakin dia menitipkan bagian itu di suatu lembaga atau individu. Temukan itu. Ruangan kembali hening, staf itu menelan ludah, lalu akhirnya berbicara dengan hati-hati. Wakil Presidir, katanya pelan, para lembaga tersebut pasti akan mengikuti perintah Pak Presidir, setidaknya untuk saat ini, namun mereka juga sangat peka terhadap pergeseran kekuasaan. Jika Wakil Presidir semakin kuat, mereka akan secara alami berpindah dan mendukung Anda. Jin Sangyi terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam sebelum akhirnya menghela napas panjang, kemarahannya mulai mereda, digantikan dengan fokus yang lebih tajam. Terima kasih, katanya, suaranya lebih tenang, staf di hadapannya sedikit membungkuk dan menjawab dengan sopan, senang bisa membantu Anda, Wakil Presidir. Jin Sangyi kembali duduk di kursinya, tapi kita tetap harus mencari tahu siapa saja pemegang saham individu, kan, katanya, mengangkat pandangannya ke arah stafnya. Staf itu mengangguk cepat, baik, saya akan memastikan untuk mencari tahu daftar pemegang saham jangka panjang, katanya dengan nada meyakinkan. Jin Sangyi menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit, pasti ada beberapa orang yang menggunakan nama orang lain, gumamnya, mereka pasti sulit dilacak, dan lebih sulit lagi mencari tahu siapa yang benar-benar ada di balik nama itu. Stafnya segera mencatat instruksi tersebut, kami akan fokus mencari orang yang tidak memiliki alamat tetap, imigran atau orang yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama, itu akan mempersempit pencarian. Jin Sangyi mengangguk kecil, pastikan kau menemukan mereka, katanya dengan nada serius, gunakan semua dana dari perusahaan-perusahaanku yang tersebar di pasaran, kita perlu tahu berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Staf itu kembali menjawab dengan yakin, saya mengerti. Namun, ia menambahkan, dan satu hal lagi, Wakil Presidir. Jin Sangyi mengangkat alis, apa itu? Staf itu menelan ludah sebelum menjawab, bukankah kita harus menyiapkan jaminan keamanan? Jin Sangyi menyipitkan mata,
jaminan keamanan, ulangnya, mencoba memastikan maksud dari perkataan stafnya. Staf itu mengangguk, benar, maksud saya adalah fantasi, dan juga keponakan Anda, Jin Do-jun. Staf itu melanjutkan, menurut saya, yang menghubungkan kedua pemegang saham ini adalah adik Anda, Direktur Jin Yang Hee, jika kita bisa menjaga hubungan baik dengannya. Jin Sang-yi langsung menyela, 53%, aku akan jadi pemimpin Soyang Group. Staf itu mengangguk, benar, arah Soyang Group ke depannya ada di tangannya. Di sisi lain, Jin Sang-li membuang rokoknya ke lantai dan menginjaknya dengan kesal. Dalam hatinya, dia bergumam, aku tidak percaya aku hanya diminta menjadi ketua yayasan, padahal aku juga anaknya. Tangannya mengepal erat saat amarahnya semakin memuncak. Aku tidak pernah membuat kesalahan atau menyebabkan masalah, begitu juga anak-anakku, tapi kenapa aku malah disingkirkan? Dia mendengus frustrasi, kenapa 4 perusahaan inti justru diberikan kepada keponakanku yang belum berpengalaman, sialan. Mungkin karena aku terlalu lama berada di bawah bayang-bayang orang lain, aku kehilangan eksistensiku lagi. Dia menaiki tangga perlahan, setiap langkah terasa berat, karena kakak sulungku sudah mengambil alih pekerjaanku, aku tidak punya kesempatan lagi berbicara dengan ayah. Aku bahkan tidak bisa masuk ke ruang kerjanya, jadi ayah tidak pernah tahu. Dalam hatinya, ia masih berharap, aku sudah lama mengikuti kakakku, seharusnya dia peduli padaku. Besok paginya, di sebuah perusahaan yang masih dalam tahap persiapan, suasana tampak lengang, beberapa orang terlihat mondar-mandir di sekitar gedung. Di dalam gedung, sebuah keluarga sedang duduk bersama menikmati santapan mereka. Suasana di meja makan terasa akrab, penuh dengan obrolan ringan. Jin Yang Hee meletakkan sumpitnya sejenak, lalu menatap istrinya dengan senyum. Sayang, bagaimana suasana di sini? Bagus, kan? Tanyanya. Istrinya mengamati sekeliling sebelum mengangguk pelan. Bagus sih, jawabnya, tapi kenapa masih sepi? Tidak ada pelanggan sama sekali. Matanya menyapu ruangan yang hampir kosong. Apa bisnisnya tidak berjalan? Jin Yang Hee terkekeh kecil, pembukaannya masih saat malam Natal nanti. Mungkin karena belum resmi dibuka, makanya masih sepi, jelasnya dengan santai. Istrinya mengernyitkan dahi, masih penasaran, lalu kenapa kita bisa makan di sini sekarang? Tanyanya, bukankah ini belum buka untuk umum? Jin Yang Hee tersenyum dan meraih tangan istrinya, menggenggamnya dengan lembut. Aku sengaja menyewa tempat ini, katanya, menurutku, tidak ada tempat yang lebih bagus lagi di daerah Tangnamdong ini untuk berbisnis. Lalu, dengan suara yang sedikit lebih pelan, ia menambahkan, atas namamu. Istrinya terkejut, apa, restoran ini atas namamu? Ulang Jin Yang Hee, manajer di sini adalah orang yang sangat kompeten, jadi setidaknya kita harus menunjukkan wajah kita sesekali. Anak-anak kita sudah besar sekarang, sayang, kita butuh sesuatu untuk mengisi waktu luang. Di seberang meja, Do-jun yang menyaksikan interaksi itu hanya bisa tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bergumam, dasar ayahku ini, ternyata dia romantis juga. Kakak Do-jun tersenyum dan berkata, selamat, ibu. Ayahnya mengangguk dengan bangga, lalu berkata, ya sudah, ayo kita makan dulu, kita harus mencoba menu andalan di sini supaya bisa memberikan ulasan kepada para pegawai. Chef di sini pernah belajar di Italia dan Prancis, jadi seharusnya masakannya enak. Do-jun, yang sejak tadi memperhatikan, tiba-tiba bertanya, ayah, apa kau mau memakai seluruh gedung ini? Jin Yang Hee menatap putranya dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa kecil, ah, bagaimana kau bisa tahu? Do-jun hanya tersenyum tipis, dalam hatinya, ia bergumam, mana mungkin aku tidak tahu, nama perusahaan yang tertera di lobi gedung ini jelas menggunakan nama perusahaan ayah, namanya tertulis Yun. Pikirannya terus berlanjut, dan nama Yun itu sendiri berasal dari nama ibu, Lee Se-yun. Kakak Do-jun tertawa kecil dan berkata, ayah, semua orang yang bisa membaca pasti langsung tahu. Jin Yang Hee hanya tersenyum, lalu berkata, benarkah, Oh Se-yun membantuku dengan memanfaatkan koneksinya? Makanya aku bisa menyewa tempat ini dengan harga yang sangat murah. Dia kemudian memegang tangan istrinya dengan lembut dan berkata, bagaimana perasaanmu melihat sebuah gedung yang menggunakan namamu? Istrinya menghela nafas, namun segera menanggapi dengan tegas, sudah, cukup sampai di situ, kita lagi di depan anak-anak. Jin Yang Hee tertawa kecil, kemudian mengeraskan suaranya sedikit dan berkata, suasana menjadi sedikit lebih ringan dengan tawa mereka, meskipun ada ketegangan yang samar di antara mereka. Pada malam harinya, di rumah Do-jun, ayahnya duduk di sofa sambil menatapnya dengan penuh kebanggaan. Dengan nada bercanda, ia bertanya, bagaimana perasaanmu, umur 24 tahun, sudah punya berapa perusahaan afiliasi, lebih dari 10? Do-jun tersenyum tipis dan menjawab, HW Group ada 9, perusahaan bagian keuangan Soyang ada 4, itu baru perusahaan inti, kalau anak perusahaan, aku juga kurang tahu jumlah pastinya. Ayahnya mengangkat alis, setengah bercanda, serius, jangan-jangan kau asal nebak.
Dojun tersenyum kecil, seperti kakek dan juga paman Oh Se-yun, mereka memang ahli dalam membagi-bagi perusahaan kemana-mana. Jujur saja, aku tidak punya waktu untuk mengurus anak perusahaan. Ayahnya tertawa kecil, lalu menggeleng, lagi-lagi kau sok begitu, katanya. Hei, ayah juga punya banyak perusahaan. Tapi ayah tetap mengurus semuanya, sampai ke studio produksi kecil sekalipun. Semua harus diperhatikan. Dojun menatap ayahnya sejenak, lalu berkata, ayah. Ayahnya menjawab, kenapa? Dojun melanjutkan dengan nada datar, bukankah ukurannya berbeda? Perusahaan asuransi jiwa terbesar di negeri ini, perusahaan mobil dengan pangsa pasar 32%, perusahaan konstruksi peringkat 6 dalam tender, mau aku lanjutkan lagi? Ayahnya tersenyum lebar, sudah cukup, kau sengaja sekali ya mau pamer sama ayah. Lalu dia bersandar ke kursi, wajahnya sedikit lebih serius. Bagaimana dengan paman-pamanmu, masih belum ada kabar? Dojun menghela napas, sampai sekarang belum ada kabar. Dojun menatap ayahnya dengan penuh pemikiran, mungkin mereka akan menghubungi ayah. Mereka pasti berpikir bisa mengendalikan fantasi dan aku sebagai pemegang saham mayoritas melalui ayah. Ayahnya tersenyum kecil, mungkin saja. Lalu, apa yang harus ayah lakukan? Dojun menjawab, ayah bilang saja kalau ayah tidak akan ikut campur sampai aku selesai kuliah. Ayahnya mengerutkan kening, sedikit terkejut. Hah, kuliah? Kau kan lulus kuliah tinggal 2 bulan lagi. Dojun mengangguk pelan, tidak, aku berencana lanjut S2. Ayahnya tertawa kecil, orang yang jarang masuk kuliah sepertimu mau lanjut S2? Dojun tetap tenang, usia kakek sudah tidak muda lagi. Setelah lulus kuliah, surat panggilan militer akan segera datang, dan aku harus pergi wajib militer. Bagaimana kalau selama aku wajib militer terjadi sesuatu yang buruk pada kakek, selama kakek masih hidup, aku ingin menunda wajib militer dan merawatnya. Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata, wajib militer, kau kan dapat dispensasi wajib militer? Dojun mengerutkan dahi, hah, dispensasi? Ayahnya menepuk dahinya, tunggu sebentar. Dia segera mengambil ponselnya dan menelepon. Halo Yongnim, ini aku, Yongyi. Iya, benar, Yongnim, apa kabar? Ada yang ingin aku tanyakan. Bukankah dulu Yongnim bilang kalau Dojun, anakku, dapat dispensasi wajib militer? Iya, itu, bukan begitu? Sepertinya Dojun masih belum menerima kabarnya. Iya, baik, terima kasih banyak, Yongnim. Mari lain kali kita bertemu untuk minum. Dojun menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu, ayah tadi menelepon siapa? Ayahnya meletakkan ponsel di meja dan menjawab santai, Kepala Divisi Le Hak Jae, ayah ingin menanyakan kabar terbaru tentang dispensasi wajib militermu. Dojun mengerutkan dahi, masih belum sepenuhnya mengerti, dispensasi. Ayahnya mengangguk, pokoknya kau sudah dinyatakan bebas dari wajib militer. Dulu kau pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah, kan? Jadi kau bisa mengurus dispensasi dengan menggunakan surat keterangan dokter. Dojun terdiam sejenak, mencerna informasi itu, lalu dia mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung, suasana santai menyelimuti mereka yang sedang menonton TV. Pembawa acara di layar mengumumkan tentang pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, Yang Doyung yang duduk di sebelah Dojun bertanya, Anda suka sepak bola? Dojun yang masih fokus pada layar TV menjawab dengan santai, biasa saja, cuma nonton pertandingan timnas itu saja. Dojun bergumam dalam hati saat melihat hasil pertandingan, merasa bosan, apa ada hal yang lebih membosankan daripada olahraga, pikirnya. Yang Doyung yang duduk di sebelahnya menoleh dan berkata, ini hari pertama tahun baru, seharusnya Anda sekarang berada di rumah, kenapa malah berada di sini? Dojun menjawab santai, para eksekutif pasti akan datang ke rumah untuk menyapa. Yang Doyung mengernyit, apa, kenapa tidak Anda terima saja? Dojun menghela napas, itu sangat merepotkan, menyapa seseorang yang bahkan seperti anak sendiri saja sudah sulit, tapi lebih melelahkan lagi ketika disapa oleh orang yang seumuran ayahmu sendiri. Yang Doyung tertawa kecil, karena saya tidak seumuran dengan ayah Anda, jadi Anda merasa lebih nyaman dengan saya. Dojun ikut tertawa, hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi manajer eksekutif. Yang Doyung menatapnya bingung, apa maksud Anda? Dojun tersenyum tipis, besok, sebarkan kabar secara diam-diam kepada orang-orang di kantor bahwa kita bertemu secara pribadi saat malam tahun baru. Yang Doyung menatapnya dengan penasaran, manajer eksekutif, menurutmu, siapa orang yang menjadi orang kepercayaan di Soyang Group saat ini? Yang Doyung berpikir sejenak sebelum menjawab, menurut saya, sekretaris Le Hak Jae, lagi pula, dia tangan kanan Presdir, kan? Dojun mengangguk pelan, lalu bertanya, lalu apa yang harus kulakukan supaya aku bisa menjadi orang yang berpengaruh? Yang Doyung tersenyum kecil, bukankah yang paling dibutuhkan itu rasa percaya? Dojun mengernyit, rasa percaya, Yang Doyung mengangguk, benar, menurut saya, yang menjadi kuncinya adalah rasa percaya, semua orang juga tahu itu. Namun, dalam hati Dojun bergumam, orang kepercayaan ini adalah posisi yang cukup menggoda,
saat seseorang menjadi tangan kanan pemimpin tertinggi, pengaruhnya bisa lebih besar dibandingkan orang-orang yang secara hierarki lebih tinggi darinya. Tapi, rasa percaya saja tidak cukup untuk mendapatkan posisi itu. Dojun pun berkata, manajer eksekutif, menurutku justru berbeda. Orang kepercayaan itu bukan sekadar seseorang yang berada di dekat atasan, tetapi seseorang yang bisa berbicara secara terbuka dan berbagi pendapat dengan atasannya. Selain itu, dia juga harus menyampaikan semua informasi yang ia ketahui tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika dua hal ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dianggap sebagai orang kepercayaan sejati. Kemudian Dojun melanjutkan, apa benar yang menjadi orang kepercayaan itu adalah kepala divisi Lee Hak Jae? Yang Doyung pun menjawab dengan penuh keyakinan, saya sangat yakin tidak ada orang lain selain dia. Namun, Dojun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku. Yang Doyung pun bertanya, lalu apa maksud Anda? Dojun menjelaskan lebih lanjut, semua orang berpikir bahwa Lee Hak Jae adalah orang kepercayaan kakek. Namun, justru kakek sendiri adalah satu-satunya orang yang tidak berpikir demikian. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah statusnya sebagai orang kepercayaan atau bukan. Yang Doyung pun langsung berkata, oh, berarti kalau semua orang menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Dojun tersenyum tipis dan berkata, ini akan menjadi kesempatan untuk memperluas pengaruh dan jaringan manajer eksekutif yang, gunakan kesempatan ini dengan baik. Yang Doyung mengangguk dan berkata, saya mengerti, sekarang mari kita bicara mengenai rencana yang sudah disusun sebelumnya. Dojun mengangguk, memberi isyarat agar Doyung melanjutkan. Yang Doyung pun mengambil beberapa dokumen dari tasnya dan berkata, pertama-tama, kita perlu mengintegrasikan sistem jaringan komputer antara perusahaan afiliasi terlebih dahulu. Dengan sistem ini, kita bisa memantau kinerja harian secara langsung. Sistem ini juga akan menyediakan data yang memungkinkan kita melihat kondisi keuangan perusahaan afiliasi secara menyeluruh. Dojun mulai membaca dokumen-dokumen tersebut dengan saksama, lalu berkata, tapi yang menjadi masalah adalah analisis dana cadangan. Kita juga perlu tahu prioritas penggunaan yang tepat untuk mengoptimalkan alokasi dana, kan? Yang Doyung mengangguk dan berkata, benar, apa dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembelian kembali saham perusahaan? Dojun tersenyum tipis dan menjawab, tepat sekali, karena struktur ekuitas saat ini sedang tidak stabil. Jika kedua wakil presiden mulai menjual saham grup, maka perusahaan keuangan dan kartu kredit bisa diambil alih. Karena kakek sedang mengawasi, tentu saja mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Yang Doyung berkata, saya berencana untuk menjual properti yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi secara bertahap, tapi setelah dipikir-pikir, harga tanah kemungkinan akan naik di masa depan, jadi rasanya agak sayang kalau dijual sekarang. Dojun menatapnya sebentar, lalu berkata, tidak apa-apa, tanah bisa dibeli lagi, tapi saham yang sudah berpindah tangan ke paman tidak akan bisa diambil kembali, jangan terlalu sayang, lebih baik kita ubah aset itu menjadi saham. Yang Doyung mengangguk dan berkata, baik, manajer Jin. Dojun lalu memberi isyarat, silakan lanjutkan. Yang Doyung melanjutkan, mengenai Soyang Card, saat rapat pemimpinan perusahaan afiliasi terakhir, Anda bilang ada tanda-tanda risiko, apakah itu benar? Dojun mengangguk, betul, tapi bagaimana kau bisa tahu? Yang Doyung menghela napas sambil memegang kepalanya, itu karena Direktur Lee Min-sop kembali ke kantor dalam keadaan sangat marah. Dojun tersenyum tipis dan berkata, anak muda sialan itu memanfaatkan kakeknya untuk pamer. Yang Doyung tampak ragu sejenak sebelum menjawab, kurang lebih seperti itu. Dojun lalu tersenyum sinis, matanya memancarkan ketertarikan yang tajam. Keesokan harinya di dalam ruangannya, Lee Min-sop berteriak dengan marah, apa, kau bilang dia menganggap Soyang Card seperti perusahaan yang merepotkan? Bajingan itu benar-benar bilang begitu? Yang Doyung mengangguk dan berkata dengan tenang, benar, jujur saja, aku pikir Jin Dojun bukanlah anak yang bisa diremehkan. Setelah melihatnya langsung, dia hanya orang yang keras kepala dan percaya kalau pemikirannya sendiri yang paling benar. Rupanya, dia benar-benar tipikal anak konglomerat generasi ketiga. Lee Min-sop semakin geram, sebenarnya, atas dasar apa dia begitu yakin kalau kita tidak kompeten, di mana lagi dia bisa menemukan tempat yang memiliki karyawan dengan performa sebaik kita? Yang Doyung menimpali, benar, bukankah dia hanya membaca buku dan bicara sembarangan seakan tahu segalanya? Lee Min-sop mengepalkan tangannya dengan kesal, sialan, padahal ini baru hari pertama kerja di tahun baru, tapi sudah seperti ini. Yang Doyung terdiam sejenak, mengingat percakapannya sebelumnya dengan Dojun. Saat itu, Dojun berkata, yang terpenting adalah membuat lawan kita percaya kalau aku memang orang seperti itu. Kalau Direktur Lee Min-sop mempercayai hal ini, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Yang Doyung berpikir sejenak sebelum menjawab, sejujurnya, kalau aku berada di posisi Direktur Lee Min-sop, sepertinya aku akan sangat marah. Saat ini, performa Soyang Card sudah termasuk sangat bagus, jadi, kalau pemilik perusahaan memperlakukannya seperti anak tiri yang merepotkan, tentu saja dia akan marah.
Dojun tersenyum tipis, benarkah? Apalagi kalau pemilik perusahaan itu adalah anak muda yang masih kurang pengalaman, pasti harga dirinya akan sangat terluka. Kalau begitu, dia pasti akan mencari seseorang untuk berpihak padanya. Yang Doyung mengangguk, mulai memahami arah pembicaraan. Dojun melanjutkan, tapi yang jelas, dia tidak akan mengadukannya ke kakek, kan? Karena dia tidak mungkin berani menentang keputusan presiden direktur. Kalau kita mengecualikan kakek, orang yang paling berpengaruh lainnya adalah wakil presiden direktur Jin Dogi. Yang Doyung terkejut dan berkata dengan cemas, apakah kau serius? Apakah kau berencana untuk menjual perusahaan Soyangkart? Dojun tersenyum tipis sebelum menjawab, aku tidak akan menjualnya. Aku hanya menukarnya. Aku sudah menemukan satu perusahaan afiliasi milik paman yang cukup bagus, jadi aku akan menukarnya. Yang Doyung masih tampak ragu, kepala divisi, tapi kalau kita mempertimbangkan performa perusahaan Soyangkart saat ini. Dojun langsung menimpali, justru karena itulah kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Dia lalu menatap Yang Doyung dengan senyum penuh keyakinan. Jangan merasa terlalu sayang seperti itu. Apapun yang sudah masuk ke tanganku, aku tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Baik itu uang, perusahaan, atau bahkan seseorang, perusahaan finansial service yang aku lepas pasti akan kembali padaku lagi. Yang Doyung menatapnya dengan ekspresi penuh kebingungan. Sebenarnya, apa yang sedang kau rencanakan? Apakah kau tidak bisa memberitahuku? Dojun tersenyum tipis dan berkata, ini adalah cerita yang sulit dipahami dan diterima oleh orang lain, jadi, kau cukup perhatikan saja dengan baik. Tiba-tiba, Lai Minsop memecah lamunan Yang Doyung, Direktur Yang, apa yang harus kita lakukan dengan para bajingan ini? Sepertinya orang itu berniat menjadikanmu sebagai tangan kanannya, ya? Yang Doyung tertawa kecil dan menggeleng, tangan kanan apanya? Dia pasti hanya menganggapku sebagai orang yang paling mudah ditangani di antara para eksekutif lainnya. Lagi pula, aku juga sudah tua. Lai Minsop mengangkat alis, tapi bukankah para presidir perusahaan afiliasi lebih tua dari Direktur Jindogi? Mungkin itu karena mereka sulit untuk diarahkan, makanya dia memilih diam saja, jawab Yang Doyung sambil menghela napas. Lai Minsop menatapnya sejenak, lalu berkata, terima kasih sudah mengawasi anak itu, kau boleh pergi sekarang. Baik, Pak, jawab Yang Doyung. Dia pun berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah Yang Doyung pergi, Lai Minsop segera meraih telepon di sampingnya. Dengan nada tegas, ia berkata, segera periksa jadwal Direktur Jindogi. Kalau ada waktu, sampaikan padanya bahwa aku ingin bertemu. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menutup telepon dengan kasar. Wajahnya tampak penuh amarah dan kekesalan, rahangnya mengatup erat, sementara tangannya mengepal di atas meja. Beberapa saat kemudian, di ruang kerja Jindogi, ia membuka pembicaraan dengan sopan, mohon maaf karena baru bisa memberi salam, Wakil Ketua. Jindogi tersenyum tipis dan menjawab, tidak apa-apa, terima kasih sudah mau datang menemuiku, semua orang sibuk menyapa tuan mereka masing-masing, mana sempat memikirkan tetangga sebelah. Aku tidak masalah, jadi jangan terlalu dipikirkan. Lai Minsop mengangguk, lalu berkata dengan hati-hati, maaf, Wakil Ketua, apakah Anda akan membiarkan ini begitu saja? Jindogi menyipitkan mata, apa yang kau maksud? Lai Minsop menarik napas dalam, lalu berkata, saya penasaran, apakah Anda benar-benar akan membiarkan keponakan kecil Anda mengambil alih perusahaan finansial? Dalam hati, Jindogi bergumam, ada yang mencurigakan, ia tertawa kecil untuk meredakan ketegangan, lalu berkata, astaga, ini masih awal tahun, tapi kenapa sudah membahas hal seberat ini? Ia menatap Lai Minsop dengan penuh arti sebelum melanjutkan, apakah mungkin Direktur Li pernah diperlakukan buruk oleh keponakanku? Lai Minsop tampak ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menjelaskan semuanya dengan panjang lebar. Keesokan harinya, di ruang kerja Jin Sang-yi, dia berkata kepada stafnya, kemarin, di hari pertama tahun baru, Direktur Lai Minsop menemui kakak lebih dulu. Lalu, stafnya berkata, benar, bukankah itu mencurigakan? Jin Sang-yi bertanya, bagaimana dengan Dojun? Staf itu menjawab, dia hanya bertemu dengan Direktur Eksekutif Yang Doyung. Kemudian, Jin Sang-yi berkata lagi, Yang Doyung, maksudmu dari perusahaan asuransi jiwa? Staf itu mengangguk, benar, Jin Sang-yi berpikir sejenak, lalu berkata, apakah para orang tua itu mulai memberontak tepat setelah tahun baru? Bagaimanapun juga, dia menolak salam hormat dari para tetua yang sudah merendahkan harga diri mereka, dan hanya menemui Yang Doyung yang paling mudah. Keponakanku yang cerdas ini masih belum tahu cara menghormati para tetua dengan benar. Lalu, tiba-tiba, seseorang yang duduk di sofa ikut bicara, Wakil Ketua, bukankah ini mencurigakan? Lalu, Jin Sang-yi pun berkata, apa yang mencurigakan? Kemudian, orang itu menjawab, kalau itu hanya Direktur Lee Min-sok, bukankah seharusnya dia langsung mengadu ke ketua jika ada keluhan? Wakil Ketua Jindogi, katamu. Jin Sang-yi pun tersenyum tipis, lalu berkata, haruskah aku menemui ayah dan membicarakannya? Haruskah aku pura-pura mengancam akan bunuh diri?
bilang aku tidak bisa bekerja dengan bocah itu? Lalu, dia menatap orang itu dan melanjutkan, orang-orang itu juga tidak punya tempat lain untuk bersandar, mereka mungkin sempat ragu antara memilih kakak atau aku, dan pada akhirnya, mereka memilih kakak. Orang itu pun berkata, Wakil Ketua, apakah Direktur Lee Min-sok hanya sekadar mengungkapkan keluhannya? Apalagi yang ia bawa selain keluhan, kata Jin Sang-yi. Kemudian, orang itu menjawab, karena dia harus bertahan hidup, dia pasti meminta bantuan dan mengajukan satu tawaran, dia bukan orang bodoh yang hanya bisa terus-menerus meminta bantuan. Orang yang di sampingnya pun berkata, yang menarik adalah CEO perusahaan kartu kredit yang turun tangan, bagaimanapun juga, pemimpin divisi keuangan tetap Soyang Liv, bukan? Lalu, Jin Sang-yi pun berpikir sejenak dan berkata, kalian tidak berkumpul di sini hanya untuk mengajukan pertanyaan, kan? Jadi, apa kesimpulannya? Seseorang pun menjawab, aku akan menemui Direktur Eksekutif Yang Do-young. Lalu, Jin Sang-yi berkata, Direktur Yang, orang itu pun menjawab, benar, Direktur Yang juga bagian dari Soyang Liv, dari awal pertemuannya dengan Direktur Lee Min-sok saja sudah terasa janggal. Kemudian, dia melanjutkan, mungkin dia satu-satunya orang yang bisa memahami isi pikiran Do-jun, karena dia sudah mendengar rencana untuk Financial Service Card dari Do-jun, dia pasti langsung berlari menemui Presidir Lee Min-sok. Jin Sang-yi pun menanggapi, bukankah direktur juga ingin memastikan apa yang dia tahu soal ini? Lalu yang lainnya pun menimpali, benar, karena kami juga harus mengetahui apa yang diketahui oleh Presidir Jin Do-gi. Jin Sang-yi pun memegang kepalanya, berpikir keras, bergumam dalam hati, walaupun aku sudah memprediksi hal ini, tapi ini datang terlalu cepat. Dua orang dewasa yang harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh keponakan mereka yang masih kecil. Aku jadi harus lebih waspada terhadap setiap gerakannya. Lalu, Jin Sang-yi berkata, baiklah, cobalah untuk menghubunginya secara diam-diam, berhati-hatilah agar tidak menyebabkan rumor apapun. Mereka pun menjawab serentak, baik, kami akan berhati-hati. Jin Do-gi memegang kepalanya, bergumam lagi dalam hati, apa aku harus menemui adikku, Yong-hee, atau aku harus menemui keponakanku, Do-jun? Pada sore harinya, Do-jun menemui Yang Do-young kembali dan bertanya, apa yang dikatakan oleh paman padamu? Yang Do-young menjawab, awalnya dia hanya menanyakan kabar seperti basa-basi. Lalu, dia mulai bertanya-tanya tentang manajer Jin dengan detail. Do-jun bertanya lagi, apa yang kamu katakan padanya? Yang Do-young tertawa kecil dan berkata, saya bilang kalau manajer Jin kesulitan, karena rasanya tidak masuk akal kalau hanya menyebutkan satu perusahaan, yaitu Soyang Card. Saya juga bilang kalau manajer Jin tidak menunjukkan minat pada perusahaan sekuritas selain Soyang Card, matanya pun langsung berbinar. Do-jun mengangguk, itu mungkin karena Soyang Life Insurance memegang banyak saham grup. Yang Do-young menambahkan, saya juga dengan hati-hati mengatakan bahwa Anda sangat khawatir dengan Soyang Card, dan bahkan tidak menginginkannya. Dia juga menambahkan kalau dirinya menyesal tidak mendapatkan satu atau dua anak perusahaan industri berat untuk dijual ke Huawei Group milik Fantasi. Lalu, Yang Do-young mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, ini adalah daftar anak perusahaan bagian industri berat milik Wakil Presidir Jin Sang-yi. Perusahaan yang layak ditukar dengan Soyang Card sudah saya tandai. Nilai perusahaan mereka setara atau sedikit di bawah nilai perusahaan Soyang Card. Do-young membuka dokumen tersebut dan bertanya, apakah pihak dari Wakil Presidir Jin Do-gi diam saja? Yang Do-young menjawab, Kepala Divisi Baik Junyuk datang berkunjung. Do-jun bergumam dalam hati, Kepala Divisi Baik Junyuk, tangan kanan paman Jin Do-gi, lalu dia bertanya, apa yang dia katakan? Yang Do-young menjawab, dia bilang jangan bertingkah konyol dengan menuruti anak kecil, dan katakan apa yang sebenarnya saya inginkan. Dalam hati, Do-jun bergumam, orang yang terang-terangan menusuk seperti ini bekerja sebagai staf? Do-jun lalu bertanya, apa jawabanmu? Yang Do-young menjawab, saya meminta waktu untuk berpikir. Do-jun bertanya lagi, menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan oleh Kepala Divisi Baik? Yang Do-young berkata, dia pasti ingin mendengar seberapa besar keserakahan saya, karena dia pasti akan menawarkan sesuatu yang sesuai dengan itu. Yang Do-young melanjutkan, sebagai gantinya, saya harus berada di garis depan dalam merebut apa yang dimiliki manajer Jin dengan cara termudah. Dalam hati, Do-jun bergumam, aku juga penasaran, seberapa besar keserakahan orang ini? Lalu, dia bertanya, kamu berencana untuk menjawab apa? Yang Do-young berkata, saya ingin mendiskusikannya dengan manajer Jin. Dalam hati, Do-jun kembali bergumam, orang ini sekarang ingin mendengar hal nyata yang dapat aku berikan padanya, bukan hanya janji saja. Do-jun pun meletakkan dokumen itu di atas meja, lalu berkata, Ketua Finansial Soyang Group. Yang Do-young terkejut dan langsung berkata, apa? Do-jun melanjutkan, itu adalah posisi yang akan tertera di kartu nama manajer eksekutif Yang, apa kamu tidak menyukainya? Dalam hati, Do-jun bergumam, dia pasti berpikir kalau akulah yang akan mengambil posisi itu.
dia juga pasti tidak pernah berpikir kalau pemisahan kepemilikan dan manajemen yang aku katakan adalah sungguhan. Dia pasti percaya kalau aku hanya mundur selangkah karena usiaku masih muda dan akan maju ke garis depan kapan saja, karena tidak ada satupun anggota keluarga kaya raya yang mau mundur ke belakang. Yang Do-young, dengan sedikit gugup, bertanya, apakah itu benar? Do-jun tersenyum tipis dan berkata, memangnya kamu berniat untuk bersamaku yang masih muda ini tanpa imbalan sebesar itu? Kalau memang begitu, aku tidak yakin seluruh manajer eksekutif akan bersamaku, karena tanpa imbalan, kita tidak bisa berjalan bersama melewati kesulitan. Yang Do-young pun berkata sambil tersenyum, bukankah Anda sudah menjanjikan saya akan mendapatkan perlakuan terbaik di Soyang Group? Do-jun menatapnya dan berkata, untuk saat ini mungkin kamu akan puas hanya dengan itu, tapi saat kamu punya cukup uang, kamu pasti akan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, baik itu kekuasaan maupun idealisme. Yang Do-young mengepalkan tangannya dan berkata, bagaimana Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu di usia yang masih belia? Lalu, dengan sedikit ragu, dia melanjutkan, maaf jika kurang sopan, tapi saya tidak bisa tidak menanyakannya. Do-jun tersenyum tipis dan berkata, bukankah kamu pernah mengatakannya padaku, kamu bilang itu seperti fantasi, kan? Tapi entah kapan seseorang akan menempati posisi sebagai presidir, dan seberapa lama dia akan bertahan di posisi tersebut, semuanya tergantung pada kinerja sendiri sebagai manajer eksekutif. Tapi kalau ternyata kinerja berada di bawah ekspektasiku, aku bisa menurunkannya dari posisi presidir. Kita bisa memanfaatkan kontrak eksekutif untuk menurunkannya dari posisi itu. Yang Do-young pun berkata, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita saling bekerja sama. Do-jun tersenyum tipis, lalu berkata, apa kau ingin bahagia saat menikmati waktu tuamu? Kalau begitu, kau bisa pergi ke Pulau Jeju, lalu membeli rumah di pedesaan sambil menanam wortel di sana. Yang Do-young mendengus dan berkata, jangan berhayal seperti itu. Do-jun tetap tersenyum tipis dan bertanya, memangnya kenapa? Bukankah itu penawaran yang menarik? Yang Do-young menghela napas dan berkata, kalau kau menolak permintaanku, aku pasti akan menganggapmu musuh, sialan. Lalu dia berdiri dan berkata dengan mantap, kalau begitu, aku akan bertemu dengan kepala divisi Bait Jujuk lagi. Aku sudah memutuskan apa yang akan kusampaikan padanya. Do-jun pun hanya tersenyum tipis, memperhatikan kepergian Yang Do-young dengan tatapan penuh arti. Di sisi lain, di ruang kerja Jin Yong-hee, Jin Sang-hee berdiri menatap sebuah foto yang terpajang di ruangan itu, poster film Titanic. Kenangan lama seolah melintas di benaknya, namun sebelum ia sempat tenggelam lebih dalam, suara Yong-hee terdengar dari belakang. Sekarang sangat sulit bagi keluarga kita untuk berkumpul saat tahun baru. Sang-hee menoleh dan tersenyum tipis, bagi keluarga kita, yang menjadi prioritas adalah pekerjaan, saat kau sudah memilih satu hal, mau tidak mau ada yang harus dikorbankan, itu juga berlaku untukmu, Yong-hee. Ia kemudian melangkah menuju sofa, duduk dengan santai sambil menatap adiknya. Setelah keheningan sejenak, ia berkata, sebelumnya, aku minta maaf. Alasanku mengajakmu minum kopi dan makan cemilan di kantormu ini bukan sekadar untuk mengucapkan selamat tahun baru atau basa-basi saja. Jin Sang-hee melanjutkan dengan nada tenang, aku datang ke sini juga untuk urusan pekerjaan. Kalau bukan karena pekerjaan, aku tidak tahu kapan kita bisa berbincang lagi. Jin Yong-hee menatapnya sejenak sebelum menjawab, seharusnya aku yang meminta maaf. Orang yang berada di posisi lebih rendah seharusnya mengunjungi atasannya untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Ia kemudian menunjuk ke belakangnya, menunjukkan berbagai kartu ucapan yang tertata rapi di meja. Seperti yang kau lihat, sejak hari pertama tahun baru, aku sudah menerima ucapan dari bawahan-bawahanku. Sang-hee tersenyum kecil, aku tidak selalu bisa memahami jalan pikiranmu, tapi aku suka cara pandangmu. Ia bersandar sedikit, lalu menambahkan, apa kau jarang bertemu denganku dan kakak karena terlalu sibuk? Lagi pula, bertemu karena urusan pekerjaan seperti ini juga tidak ada salahnya, kan? Yong-hee mengangguk pelan, kalau begitu, langsung saja ke intinya, aku tahu kau lebih sibuk dariku. Jin Sang-hee menatap saudaranya dengan serius sebelum akhirnya berkata, apa kau sering ngobrol dengan Do-jun akhir-akhir ini? Jin Yong-hee menghela napas kecil sebelum menatapnya tajam, jadi ini tentang Do-jun, tanyanya dengan nada sedikit curiga. Sang-hee mengangguk, benar, Yong-hee terdiam sejenak, berpikir, lalu dengan tegas berkata, jangan kira kau bisa memanfaatkanku sebagai penyampai pesan, aku tidak akan pernah ikut campur, sampai Do-jun sendiri yang datang meminta bantuanku sambil memakan snacknya. Sang-hee tersenyum tipis, aku tidak memintamu untuk menyampaikan pesanku padanya, justru, ada sesuatu tentang Do-jun yang ingin ku beritahukan padamu. Yong-hee langsung menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan nada lebih serius, Do-jun, kenapa? Sang-hee menatapnya lekat sebelum menjawab, ku dengar saat ini Do-jun sedang kesulitan. Mata Yong-hee menyipit, ekspresinya berubah penasaran, apa? Jin Sang-hee menatap Yong-hee dengan serius sebelum berkata, kau tidak pernah kepikiran kalau ayah memaksa Do-jun untuk mengambil alih perusahaan, kan? Jin Yong-hee menyilangkan tangannya dan mendengus,
Aku yakin kau sudah tahu kalau Dojun itu orangnya cukup serakah. Apa dia sudah layak untuk memegang perusahaan? Tidak mungkin. Sang Hee menghela napas, aku tidak tahu apakah rasa rakusnya itu akan membuatnya ingin memiliki semua yang ada. Tapi aku cuma mau memastikan apakah yang diinginkan oleh Dojun itu hanya saham Soyang Group atau memiliki perusahaan sepenuhnya. Aku sudah kesulitan menghadapi para orang tua di perusahaan itu, aku tidak mau tambah dipersulit lagi. Yong Hee mengernyit, apa Dojun juga merasa seperti itu? Apa dia juga kesulitan? Sang Hee mengangkat bahu, ya, cari tahu saja sendiri, aku cuma sekadar mendengar kabar dari orang lain saja, entah kau masih ingat atau tidak, tapi suatu hari kau pernah berkata satu hal, bahwa kau akan menjualnya dengan harga mahal demi Dojun, kuharap kau bisa menepati perkataanmu. Yong Hee tersenyum tipis, matanya berbinar penuh perhitungan, memangnya kau mau beli dengan harga berapa? Sang Hee membalas dengan nada tenang, aku harus memeriksa barangnya dulu sebelum memberikan penawaran, bukan? Yong Hee menatapnya tajam, lalu berkata, aku mau memeriksa perkataanmu tadi terlebih dahulu, kuharap yang kau katakan itu tidak salah. Tapi kalau kau berbohong, maka tidak akan ada lagi negosiasi di masa depan. Jin Sang Hee menghela napas pelan sebelum berkata, sebenarnya aku juga sedikit ragu untuk menyampaikannya padamu. Aku khawatir malah terlihat seperti seseorang yang menginginkan apa yang keponakannya miliki. Jadi jangan terlalu kaku, aku juga benar-benar membutuhkan perusahaan afiliasi keuangan. Itu sebabnya aku mengatakannya dengan susah payah. Jin Yong Hee menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. Baiklah, sebuah bisnis tampaknya tidak murni. Aku akan menganggapnya seperti itu. Sang Hee mengangguk, bertemu karena urusan pekerjaan antara saudara tidak buruk juga. Yong Hee terkekeh kecil, setelah urusannya selesai, minum soju sebentar juga tidak buruk, kan? Mereka saling bertukar pandang, dan tanpa perlu kata-kata lebih lanjut, percakapan pun selesai. Keesokan harinya, Dojun kembali menemui Yang Doyung. Yang Doyung langsung berkata dengan nada terkejut, apa, kau tidak ingin melakukan pertukaran, tapi kau hanya ingin menjualnya begitu saja? Dojun menatapnya tenang sebelum menjawab singkat, begitulah. Dalam hati, Yang Doyung bergumam, apa dia sudah gila? Perusahaan Financial Service Card adalah tempat yang paling banyak menghasilkan uang saat ini. Jika mempertimbangkan prospek ke depan, dana akuisisinya akan mencapai angka yang astronomis. Dan Soyang Group saat ini tidak memiliki dana sebanyak itu. Kemungkinan besar transaksi ini akan terhambat. Yang Doyung menatap Dojun dengan penuh kebingungan sebelum akhirnya berkata, tapi bukankah kau bilang kalau saat ini kita tidak sedang mengalami krisis keuangan? Dojun tetap tenang dan menjawab dengan suara datar, memastikan sesuatu hanya karena sudah diucapkan sekali itu adalah tindakan bodoh. Pemikiran dan rencana harus bisa berubah kapan saja sesuai dengan situasi. Yang Doyung menghela napas, lalu bertanya, kalau begitu, berapa kau ingin menjualnya? Dojun tersenyum tipis, entahlah, silakan kau nilai sendiri, aku akan mengikuti keputusanmu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, bukan menetapkan harga jual, tapi yang harus kau tentukan adalah harga awal lelang. Yang Doyung mengerutkan dahi, lelang, Dojun mengangguk dengan senyum samar, benar, aku berencana memberikan sedikit hiburan kepada kedua wakil presidir, bukankah lelang adalah salah satu hal yang paling mampu membangkitkan harga diri seorang pria? Ia menatap Yang Doyung dengan penuh arti, lalu melanjutkan, selain itu, kalau yang memimpin lelang adalah keponakan mereka yang masih muda, mereka pasti akan lebih bersemangat lagi. Yang Doyung menatapnya curiga, apa kau berencana turun langsung dalam acara lelang ini? Dojun kembali tersenyum tipis, aku kan juga akan segera lulus, jadi ini adalah pernyataanku, perayaanku mengambil langkah pertama untuk masuk ke dunia sosial, aku ingin mencoba beradu mental dengan kedua wakil presidir. Dengan tatapan tajam Dojun berkata, mungkin saja aku bisa melihat sisi asli mereka berdua. Beberapa saat kemudian, dia grup Soyang. Di dalam ruang rapat yang penuh ketegangan, Jin Dogi duduk di ujung meja dengan ekspresi serius. Di hadapannya, para direktur dari berbagai perusahaan afiliasi duduk dengan penuh perhatian, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dengan gerakan cepat dan penuh emosi, Jin Dogi mengambil koran yang ada di tangannya lalu meletakkannya di meja dengan keras. Suara hantaman itu menggema di ruangan, menarik perhatian semua orang. Nah, kalian semua pasti sudah membaca surat kabar ini, kan? Katanya dengan nada tajam, jadi, mari kita diskusikan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Seorang direktur yang duduk di tengah-tengah menyela, suaranya terdengar ragu, apa artikel ini benar? Bukankah kita harus memastikan dulu apakah wartawan yang menulisnya hanya mendengar rumor kosong di tempat lain atau tidak? Jin Sangi yang di sana menatap pria itu dengan ekspresi tajam, lalu menyeringai tipis, Tuan Yang, sepertinya semangatmu sudah meredup, ya, katanya dengan nada mengejek, ini bukan sekadar rumor, mereka sengaja membocorkan berita ini, mereka sudah mengincar kita sejak awal. Dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan, dengar baik-baik, ini bukan kebetulan, ini adalah proposal yang langsung diberikan oleh kakakku dan aku. Direktur yang menatap Jin Sangi dengan penuh kebingungan,
Proposal, maksudmu apa? Tanyanya, masih berusaha memahami situasi yang sedang terjadi. Jin Sangi lalu menatapnya tajam, matanya penuh determinasi. Kita hanya punya dua pilihan, katanya dengan tegas. Kita akan membeli Soyang Financial Service Cap dengan harga mahal, atau kita akan menjualnya kepada Dayung Group. Tiba-tiba, suara Jin Dogi memecah keheningan. Direktur, Lai Minsop, bagaimana pendapatmu? Tanyanya dengan nada tajam, matanya menatap langsung ke arah pria yang duduk di sudut meja. Lai Minsop, yang sejak tadi tampak gelisah, tergagap sebelum akhirnya berkata, ya, begitulah. Jawaban yang ragu-ragu itu langsung membuat amarah Jin Dogi meledak. Dengan suara penuh emosi, ia membentak, sebenarnya, kau ini ada di pihak siapa? Kau itu direktur. Tapi saat ada rumor bahwa perusahaanmu akan dijual, kau malah cuma melotot tanpa berbuat apa-apa. Apa begitu caramu bertindak sebagai seorang direktur? Lai Minsop menundukkan kepalanya dalam-dalam, tubuhnya sedikit gemetar. Maafkan saya, katanya dengan suara lemah, seolah tak berdaya menghadapi amarah Jin Dogi. Namun, Jin Dogi belum selesai. Dengan nada yang masih penuh kemarahan, ia melanjutkan, sekarang juga urus media, turunkan semua artikel di internet, dan pastikan tidak ada satupun yang memperbesar atau menyebarkan berita ini lagi. Lalu seseorang langsung menjawab, baik, wakil ketua, sebelum dengan cepat meninggalkan ruangan. Jin Sangi yang duduk di sana kemudian menoleh ke arah Direktur Lai Minsop dan berkata, Direktur Lai Minsop, saat melihat direktur tadi bergegas pergi, tidakkah ada sesuatu yang terlintas di benakmu? Lai Minsop terlihat sedikit bingung dan bertanya, maksud Anda? Jin Sangi menghela napas dan melanjutkan dengan nada tajam, kalau aku pasti langsung mengadakan konferensi pers sekarang juga dan menegaskan bahwa rumor penjualan Soyang kartu itu tidak benar. Tapi kau tampaknya cukup santai, Direktur. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi tidak sabar, lalu ia berkata dengan marah, kalau tidak mau melihat harga saham anjlok, segera atasi masalah ini sekarang juga, apa yang kau tunggu? Lai Minsop langsung tersentak dan dengan tergesa-gesa berkata, iya, baik, sebelum bergegas keluar ruangan. Lalu Jin Sangi pun berkata lagi, Direktur Go. Keduanya segera menjawab, ya. Jin Sangi melanjutkan, jika kita berasumsi bahwa Soyang Card akan dijual, apakah cukup hanya dengan mengamankan saham yang dimiliki oleh kedua perusahaan kalian? Hitunglah jumlah minimum berdasarkan harga saham saat ini. Selain itu, tentukan juga jumlah maksimum berdasarkan harga saham selama 3 bulan terakhir. Jin Dogi yang sejak tadi mendengarkan pun akhirnya angkat bicara. Sangi, menurutmu Dojun benar-benar akan menjual perusahaan financial service card itu? Tanpa ragu, Jin Sangi menjawab, ya, Dojun pasti akan menjualnya. Jin Dogi menatapnya dengan curiga, kenapa kau begitu yakin? Jin Sangi tersenyum tipis lalu berkata, perusahaan kartu itu bukan sekadar toko kecil di pinggir jalan. Kau pikir dia membuat keputusan sebesar ini sendirian? Pasti dia sudah berdiskusi dengan Oh Se-yeon dari Fantasi. Dia akan menjual perusahaan financial service card, lalu menggunakan hasil penjualannya untuk berinvestasi di tempat lain, atau dia akan menggunakannya sebagai modal untuk mengakuisisi perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh Fantasi. Jin Dogi mengernyitkan dahi dan berkata, kalian berdua, hitung jumlah yang diperlukan untuk akuisisi, Direktur Yang. Direktur Yang segera mengangguk, ya. Jin Dogi kemudian melanjutkan dengan nada tegas, pergi temui Yang Doyung, kita harus mencari tahu kenapa situasi ini bisa sejauh ini, dan yang terpenting, kita harus memastikan apa sebenarnya yang dipikirkan Dojun. Direktur Yang menjawab tanpa ragu, baik, wakil ketua, lalu segera pergi meninggalkan ruangan. Jin Sangi yang sejak tadi duduk dengan ekspresi serius akhirnya berbicara, Dojun itu, sejak kuliah sampai lulus, selalu tenang, tidak pernah membuat masalah, bahkan tidak pernah terlibat dalam skandal wanita sekalipun. Dia menahan diri selama ini, dan sekarang dia meledakkannya sekaligus. Jin Dogi lalu menggelengkan kepala, dan yang dia lakukan jauh lebih gila dibandingkan urusan wanita atau alkohol. Dia benar-benar mau menjual perusahaan. Aku sampai tidak bisa berkata-kata saking kagetnya. Jin Sangi menatap Jin Dogi dengan tajam dan berkata, lalu, apa rencanamu? Kita tidak mungkin hanya diam melihat ini terjadi, kau mau membelinya? Jin Dogi menatap balik, Jin Sangi menghela napas dan berkata, hitung dulu angkanya dengan kalkulator, kondisi keuangan kita tidak cukup baik untuk mengakuisisi perusahaan financial service card itu begitu saja. Jin Dogi menepis dengan tegas, kau jangan ikut campur, biar aku yang akan mengurusnya. Namun, Jin Sangi tidak mundur, ini barang yang dicantumkan oleh keponakanku, kalau perhitungannya masuk akal, tidak ada alasan bagiku untuk mundur. Jin Dogi mendengus, jika kita berpisah, itu hanya akan menguntungkan si Dojun. Jin Sangi tersenyum tipis, kau pikir hanya kita yang mengincarnya, bukan hanya Dayun Group, tapi juga perusahaan yang belum masuk ke bisnis kartu pasti akan menyerbu seperti kawanan lebah. Jin Sangi melanjutkan, industri keuangan pun pasti akan ikut memperhatikan situasi ini.
Kesepakatan antara kita saja tidak cukup untuk mengakhiri pertarungan ini. Di sisi lain, Jin Yongchul menatap koran di depannya dengan ekspresi serius, lalu berkata kepada Lee Hak-jae, apakah orang itu yang menyebarkannya, atau para wartawan hanya mengarang? Lee Hak-jae menjawab dengan tenang, itu sudah dipastikan tersebar. Yang Do-young bertemu dengan beberapa wartawan tadi malam. Jin Yongchul mengerutkan kening, Direktur Yang, bukankah dia yang menghasut Do-jun? Lee Hak-jae menggeleng, itu tidak mungkin, bukankah Anda sendiri yang paling tahu seperti apa Do-jun? Mungkin justru yang Do-young yang kini menjadi bonekanya. Jin Yongchul menghela napas, memang, siapa yang bisa menghasut orang itu? Do-jun justru yang paling handal dalam membalikkan keadaan. Dalam hatinya, dia berpikir, karena itulah punggungmu bisa terserang. Dia adalah pria yang terus tumbuh tanpa pernah mengecewakan orang lain, pasti ada alasan besar di balik semua ini. Lee Hak-jae kemudian bertanya, bagaimana? Jin Yongchul menatapnya, apanya? Lee Hak-jae melanjutkan, sebelum semuanya terlambat, Anda bisa merestrukturisasi kepemilikan perusahaan KAR. Jin Yongchul menghela napas, lalu berkata, kalau memang bisa dilakukan semudah itu, bukankah proses suksesi ini salah sejak awal? Lee Hak-jae menggeleng dan menjawab, tidak, saya masih memegang segel Do-jun, meskipun bukan seluruh sahamnya, dan hanya sedikit yang Anda transfer, tetap mustahil baginya untuk menjualnya. Jin Yongchul menatapnya tajam, lalu berkata, orang ini, sepertinya kau masih belum benar-benar mengenal Do-jun. Lee Hak-jae mengernyit bingung, apa maksud Anda? Jin Yongchul tersenyum tipis, lalu berkata, pergilah ke kantor pemerintah setempat dan periksalah, kau pikir Do-jun akan diam saja meskipun segelnya ada di tanganmu? Jika ada sesuatu yang perlu diubah, dia pasti sudah mengubahnya jauh sebelum kau menyadarinya. Jin Yongchul menatap tajam ke arah Lee Hak-jae yang terdiam, dengan suara tenang ia berkata, Do-jun bukan tipe orang yang akan menyerahkan sesuatu yang berharga begitu saja, ini sangat aneh. Lee Hak-jae masih terdiam, sementara Jin Yongchul melanjutkan, dia menerima perusahaan itu, lalu langsung berusaha menjualnya, jika dia bertindak seperti ini, pasti ada alasan yang lebih dalam. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran yang telah berdiri lebih dari 3 dekade, Jin Yongchul tersenyum tipis, Do-jun, sambil menyeruput Sundae-guk, ia tersenyum dan berkata, rasanya masih sama seperti dulu, beberapa hal memang lebih baik jika tidak berubah, bukan? Do-jun, yang sedang menikmati makanannya, mengangguk, ya, ini sangat lezat. Sang kakek tertawa kecil, dasar anak muda, kau belum bisa memahami kedalaman rasa ini. Do-jun menelan suapannya dan berkata, sudah kubilang ini enak, jika sesuatu enak, baik anak muda maupun orang tua pasti akan menyukainya. Jin Yongchul menggelengkan kepala, kenapa kau jadi ribut seperti ini? Do-jun meletakkan sendoknya, menarik napas dalam, lalu berkata dengan serius, kakek, jangan khawatir, aku akan melindungi Soyang Group, sama seperti restoran ini yang bertahan selama 30 tahun. Jin Yongchul menatapnya tajam, kau serius? Do-jun tersenyum tipis, tentu, perusahaan ini akan terus berkembang, tidak akan berkurang sedikit pun. Kakeknya terdiam sejenak, lalu bertanya, apa maksudmu? Do-jun menatapnya dengan penuh keyakinan, kakek sedang ragu, bukan? Ragu apakah aku benar-benar akan menjual perusahaan KAR itu atau tidak? Jin Yongchul menatap cucunya dengan tajam, jadi, artikel itu hanya karangan belaka? Tanyanya. Do-jun mengangkat bahu, tidak, aku sendiri yang menyebarkannya, dan kakek pasti sudah mengetahuinya juga. Jin Yongchul mengernyit, siapa, paman-pamanmu? Do-jun tersenyum tipis, benar, sang kakek mengunyah makanannya perlahan, lalu berkata, bagus sekali, dasar anak muda, ia melanjutkan, sejujurnya, aku tidak pernah menyukai gagasan bahwa bisnis kartu kredit ini tidak lebih dari sekadar rentenir. Setelah beberapa saat, ia menambahkan dengan nada serius, tapi ingatlah, uang yang berasal dari pinjaman atau komisi itu tidak memiliki label, uang itu bisa menyerangmu juga. Jin Yongchul menatap cucunya tajam, apa kau yakin, aku dengar perusahaan kartu itu menghasilkan banyak uang? Do-jun tetap tenang, tersenyum tipis, justru karena perusahaan itu menghasilkan banyak uang, paman-pamanku pasti akan membayar mahal untuk mendapatkannya, bukankah begitu? Jin Yongchul menghela napas, menggeleng-gelengkan kepala, kau benar-benar sulit ditebak, aku tidak pernah bisa membaca pikiranmu. Do-jun tersenyum dan berkata, sapi yang meninggalkan rumah akan mendapatkan banyak sapi lain. Jin Yongchul menatapnya dengan ekspresi tajam, lalu tersenyum kecil, aku harap kau akan tertangkap hingga hanya menyisakan tulangmu saja. Aku ingin memakan sop tulang milikmu. Do-jun tertawa kecil, aduh, kakek, apa yang sedang kau bicarakan? Namun, dalam hatinya, ia bergumam, itu tidak mungkin, sapi yang meninggalkan rumah akan kembali dengan membawa peti harta karun yang berisi saham Soyang Group. Di ruang kerja Jin Yong-hee, Jin Sang-hee menatapnya dengan serius, apa kau ingin terus melihat seperti itu? Tanyanya. Jin Yong-hee hanya terdiam, masih menatap koran di depannya. Dengan nada kesal, Jin Sang-hee melanjutkan, meskipun Do-jun memang hebat,
Dia masih tetap seorang anak kecil, bisnis kartu kredit mengandung banyak risiko, jadi ini cukup meresahkan. Karena itu, serahkan saja. Jin Yonghee akhirnya menatapnya dan berkata, kalau menurut artikel, Yang Doyung. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Jin Sanghee memotong, tidak, aku yakin itu adalah pesan yang aku dan Dogi berikan. Mereka bahkan mengancam akan menyerahkannya kepada orang lain jika kami tidak membelinya dengan harga tinggi. Jin Yonghee akhirnya meletakkan koran di atas meja, menatap Jin Sanghee, lalu berkata, aku mengerti, aku akan menemui Dojun, aku akan memberitahumu apa saja yang dia katakan kepadaku. Mendengar itu, Jin Sanghee tersenyum puas. Kemudian, Jin Yonghee melanjutkan dengan nada lebih santai, ngomong-ngomong, bagaimana makan malam kakak hari ini, kalau memiliki waktu? Setelah mendengar jawaban Jin Yonghee, Jin Sanghee bertanya dengan heran, apa? Jin Yonghee, yang masih menekan ponselnya, berkata dengan tenang, tidak peduli apa yang terjadi, berikan waktumu, mari kita minum sambil makan malam hari ini. Jin Sanghee semakin bingung, hei, tiba-tiba begitu, kenapa? Namun, Jin Yonghee hanya mengangkat satu jarinya sebagai isyarat agar Jin Sanghee menunggu, lalu berbicara di telepon, halo, Kak Dogi, ini aku tahu kau sibuk, tapi luangkan waktumu untuk makan malam hari ini, masalah perusahaan kartu, aku yang akan mengurusnya, jadi datanglah, tentu saja, Kak Sanghee juga akan ikut, baik. Aku akan membuat reservasi di restoran Jepang di Soyang Hotel, jam 8. Setelah menutup telepon, Jin Yonghee menatap Jin Sanghee dan berkata, kakak juga mendengarnya, kan, jam 8. Dalam hati, Jin Sanghee berpikir, aku tidak tahu apa yang akan dia bicarakan dengan Dogi, jadi aku harus mengikutinya. Akhirnya, dia berkata, ya, mari kita bertemu nanti malam, lalu segera keluar dari ruangan. Setelah Jin Sanghee keluar, Jin Yonghee menghela napas dan bergumam, sudah kuduga, akting memang harus dilakukan oleh aktor, ini lebih sulit dari yang kuharapkan. Scene kemudian berpindah ke Yewido, di mana beberapa orang datang. Salah satu dari mereka berkata, padahal kita bisa bertemu di perusahaan, kenapa harus repot-repot? Orang di sampingnya menimpali, tempat ini bagaimana? Seorang direktur yang ikut dalam rombongan menatap bangunan di depan mereka dan berkata, sepertinya ini kantor pusat fantasi, kan? Tiba-tiba, Dojun muncul dan menghampiri mereka dengan tenang. Silakan duduk, ujarnya sambil tersenyum, benar, tempat ini adalah kantor pusat fantasi, tapi di sini saya sering bekerja sendirian, hanya ada 3 atau 4 karyawan yang bekerja di sini. Setelah mereka duduk di sofa, Dojun berkata dengan santai, silakan berbicara dengan nyaman seperti sebelumnya, saya memang pemegang saham, tapi saya tidak memiliki kedudukan di perusahaan, jadi tidak perlu terlalu formal. Salah satu direktur bertanya ragu, apa itu tidak apa-apa? Dojun tersenyum, tentu saja, berbicara santai denganku tidak berarti posisi kalian akan berubah. Mereka pun terdiam, dalam hati, Dojun bergumam, benar, posisinya tidak akan berubah, karena akulah yang memegang wewenang untuk menunjuk kalian, akulah bos kalian semua. Kemudian Dojun melanjutkan, alasan saya meminta pertemuan mendadak ini bukan karena hal lain, ia menyerahkan koran di tangannya, kalian sudah melihat artikelnya, kan? Seorang direktur mengangguk, iya, karena itulah kami. Dojun langsung menyela, tunggu sebentar, boleh saya bicara lebih dulu? Ia menoleh ke seorang pria, Presiden Lee Min-sop. Lee Min-sop mengangkat alis, apa? Dojun tersenyum tipis, saya sudah melihat konferensi pers dengan baik. Lee Min-sop tampak terkejut, benarkah kau melihatnya? Iya, jawab Dojun santai, itu muncul di berita saat jam makan siang, Anda sepenuhnya menyangkal artikel ini, bukan, apa katanya? Ya, harga saham tidak boleh turun hanya karena artikel karangan dari wartawan. Lee Min-sop mengangguk, iya. Dojun lalu menatapnya tajam, tapi bagaimana bisa Anda yakin bahwa itu hanya sebuah karangan? Lee Min-sop dengan gugup menjawab, tentu saja, itu karena tidak ada alasan untuk menjual anak perusahaan yang berkinerja bagus. Dojun menatapnya tajam, lalu berkata, penjualan suatu perusahaan saham berarti menjual sebagian saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama. Artinya, pemegang sahamnya pun akan berubah, bukan? Lee Min-sop terdiam, dan Dojun melanjutkan dengan suara tegas, kalau begitu, setelah membaca artikel ini, seharusnya Anda langsung menanyakan kepada saya, bukan? Lee Min-sop tidak bisa berkata-kata. Dojun lalu mengalihkan pandangannya ke dua orang lainnya, Direktur Yang Wo-chan dan Direktur Go In-yu. Ia menatap mereka dengan ekspresi tajam, saya benar-benar tidak memahami ini, jadi, saya juga ingin menanyakan kepada kalian berdua, artikel ini berkaitan dengan Soyang Card. Tetapi mengapa kalian malah bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang dari perusahaan yang tidak ada hubungannya? Dojun menatap mereka dengan tajam dan melanjutkan, dua wakil presiden yang kalian temui pagi ini sama sekali tidak bisa terlibat dalam urusan perusahaan kita. Ruangan itu pun kembali sunyi, Dojun menatap mereka dengan tajam, membuat suasana semakin tegang, para direktur yang tadinya berusaha mencari alasan kini hanya bisa terdiam,
Sadar bahwa Dojun sepenuhnya mengendalikan situasi. Dalam hati, Dojun berpikir apakah ia harus lebih keras lagi. Tetapi ekspresi mereka yang terkejut sudah cukup memberitahunya bahwa kata-katanya telah mengenai sasaran. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Dojun melanjutkan, ini bukan sekadar urusan bisnis biasa, aku ingin merestrukturisasi Soyang Card karena itu adalah inti dari investasi, life insurance dan securities memang menyedot uang pelanggan, tapi Soyang Card, justru kita yang meminjamkan uang kita kepada pelanggan. Para direktur semakin terdiam, tidak berani membantah. Dojun melanjutkan, suaranya tenang tetapi penuh tekanan. Kalau uangnya aku kelola, aku bisa menggandakan nilainya menjadi puluhan kali lipat. Apa kalian mengerti? Apa kalian tahu orang seperti apa aku ini? Tatapan para direktur mulai goyah, beberapa dari mereka menelan ludah. Dalam hatinya, ia bergumam, apa aku buang saja semuanya dan pergi kalau mereka tetap melawan, keputusanku. Sekali lagi, ia menarik napas ringan sebelum kembali menekan mereka dengan kata-kata yang lebih tajam. Kalian mungkin menganggap Soyang Group itu hebat karena kalian sudah mengabadikan hidup kalian untuk itu. Tapi justru karena itu kalian menjadi seekor katak yang terperangkap di dalam tempurung. Kata-katanya seolah membelah udara, membuat suasana semakin berat. Lihatlah Amerika, lanjut Dojun, mereka mengalami booming yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Indeks Dow Jones melonjak 5 kali lipat. Tapi apakah Soyang tumbuh 5 kali lipat? Dalam hatinya, ia kembali bergumam, membandingkan indeks harga saham dengan tingkat pertumbuhan perusahaan sebenarnya agak dipaksakan. Tapi peduli apa aku? Bagaimanapun, aku sedang berpura-pura menjadi anak kecil yang sok pintar sekarang. Dojun melanjutkan, uang yang diperoleh dari menjual ponsel dan mesin cuci. Aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam beberapa hari di Wall Street. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang, menatap mereka satu per satu. Dunia saat ini didominasi oleh keuangan. Namun, melihat Soyang Group yang masih berlarian dengan heroik di bidang produksi dan ekspor, jujur saja, itu menggelikan. Suasana di ruangan semakin tegang. Tiba-tiba, Direktur Yang Wo Chan yang sedari tadi diam akhirnya meledak. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Haruskah kami berhenti dari semuanya dan hanya menjalankan perusahaan investasi? Serunya, ekspresinya penuh amarah. Namun, Dojun hanya tersenyum tipis, nyaris seperti mengejek. Aku ingin melakukan itu, katanya santai. Tapi karena kakekku mewariskannya, aku harus memegangnya untuk sementara waktu. Aku berencana mengubah Soyang Securities menjadi perusahaan investasi khusus di masa depan, jadi aku harus menyimpannya. Para direktur mulai gelisah, saling bertukar pandang dengan raut wajah cemas. Tiba-tiba, Direktur Lee Min Sok tak lagi bisa menahan kemarahannya. Cih, dasar anak kecil sok tahu. Serunya tajam. Ia berdiri, lalu menatap Dojun dengan sorot penuh emosi. Hei, aku ikut menabung pabrik ini dengan menuang semen sebelum kamu lahir. Berkat pabrik itu, anak kecil sepertimu bisa berpura-pura menjadi presidir. Dojun tetap duduk dengan tenang, tatapannya tak berubah. Lalu, dengan suara datar, ia berkata, kalau kamu ingin berpegang pada kenangan dan terus meromantisasi masa lalu, lebih baik kamu pensiun saja dan pulang ke kampung halamanmu. Dojun menatap tajam ke arah para direktur, matanya penuh ketegasan. Waktu selalu bergerak menuju masa depan, tidak pernah mundur ke masa lalu. Suasana di ruangan semakin tegang. Perlahan, Dojun pun berdiri dan berkata, aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan. Soyang Card akan direstrukturisasi, dan perusahaan lain juga akan direstrukturisasi kapan saja jika tingkat keuntungannya rendah. Para direktur mulai tampak gelisah. Standar tingkat keuntungannya adalah tingkat keuntungan investasi pribadiku. Aku bisa berinvestasi secara pribadi kapan saja kalau kalian mau. Dojun berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Kalau kalian tidak setuju dengan caraku ini, maka hanya ada satu pilihan. Pindahlah ke perusahaan para pamanku yang kalian sukai. Tentu saja, setelah kalian mengundurkan diri. Dalam hati, Dojun bergumam, kata-kataku tentang pengunduran diri itu tulus. Aku tidak menempatkan mereka di posisi direktur dengan tanganku sendiri, jadi wajar jika mereka tidak menerimaku. Ketika mereka melihat wajahku, mereka akan teringat pada seorang anak kecil berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa berdiri di belakangku? Tatapannya tetap tajam saat pikirannya terus berlanjut, aku harus menunjuk seorang direktur dengan tanganku sendiri. Hanya dengan begitu, momen kegembiraan mereka saat mencapai puncak dalam kehidupan kerja akan tumpang tindih denganku. Aku membutuhkan jajaran eksekutif yang memiliki kenangan seperti itu. Dojun menarik napas ringan, lalu berkata dengan tenang, aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan, jadi silakan kalian pergi. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Tanpa banyak kata lagi, para direktur pun berdiri dan pergi meninggalkan ruangan.
Dojun menyaksikan punggung mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam hati, ia berpikir, mereka pasti akan segera bergegas menemui para pamanku dan melebih-lebihkan apa yang kukatakan. Aku hanya berharap para pamanku akan menilaiku berdasarkan cerita itu. Pada malam hari, di Hotel Soyang, sebuah pemberitahuan tertulis di kaca, hari ini kami tutup karena ada perbaikan internal. Di dalam ruangan makan yang mewah, dua pria duduk berhadapan. Jindogi mengetuk meja dengan jarinya, tampak tidak sabar. Sangi, dasar bocah itu, apa yang sebenarnya dia lakukan? Sudah 30 menit berlalu. Jin Sangi, yang duduk dengan tenang, hanya tersenyum tipis. Mungkin dia sengaja memberi kita waktu, jawabnya santai. Jindogi mengernyit. Waktu untuk apa? Jin Sangi menatapnya, matanya penuh perhitungan. Waktu untuk kita bernegosiasi terlebih dahulu. Jindogi tertawa kecil, lalu menggeleng. Lepaslah. Kau dan aku sama-sama tahu kondisi perusahaan masing-masing seperti melihat ke dalam kamar kita sendiri. Kau tidak punya dana untuk mengakuisisi Soyang Card, kan? Jin Sangi tetap tenang, lalu berkata, ada yang namanya dana cadangan. Jindogi menatapnya tajam, lalu menyeringai. Jangan terlalu memaksakan diri karena keserakahan. Lagi pula, Soyang Card bukanlah anak perusahaan yang sangat penting, kan? Jin Sangi menjawab dengan santai, bukankah itu sama saja untuk kita berdua? Kakak sudah punya Soyang Elektronik yang menghasilkan banyak uang. Kenapa kakak masih ingin mengambil perusahaan yang hanya bermain-main dengan uang? Jindogi tersenyum tipis, menatap adiknya dengan pandangan penuh perhitungan. Alasanku membutuhkannya tidak jauh berbeda dengan alasanmu. Betul, kan? Tiba-tiba, suara tajam menyela percakapan mereka. Siapa yang menyuruhmu berbisnis seperti ini? Mereka berdua menoleh dan melihat Dojun yang baru saja tiba, ekspresinya terlihat tidak senang. Namun, bukan kepada mereka, melainkan kepada seorang karyawan yang berdiri di dekat pintu. Pelayan itu tampak gugup, sementara Dojun melangkah mendekatinya dengan tatapan tajam. Entah itu ini atau itu, apakah kau tidak tahu berapa penjualan harian di sini? Apa uang itu akan jatuh dari langit jika kita tutup satu hari saja? Dengan mentalitas macam apa kalian bekerja? Pelayan itu menunduk dalam ketakutan, lalu menjawab dengan suara hati-hati, saya sungguh minta maaf, tapi ini adalah perintah dari wakil presidir. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dojun mengerutkan kening, wakil presidir. Ayahku. Pelayan itu menggeleng, bukan, tapi wakil presidir Jindogi. Dojun terdiam sejenak, mencoba memahami situasi ini. Hah. Di meja makan, Jindogi dan Jin Sangi memperhatikan adegan itu dengan ekspresi tenang. Jin Sangi akhirnya berbisik pada kakaknya, kakak, itu Dojun, kan? Jindogi mengangguk pelan, masih menatap Dojun yang tampak marah. Kenapa? Aku bisa langsung tahu hanya dengan mendengar suaranya. Kemudian, Jindogi mendesah pelan, lalu bertanya dengan nada datar, tapi, situasi apa ini sebenarnya? Jin Sangi menjawab dengan ragu, benar juga, tapi kenapa dia datang? Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menandakan pesan masuk. Dia membukanya dan membaca isi pesan tersebut dengan ekspresi berubah-ubah. Selesaikan sendiri masalah ini. Anak perusahaan Soyang bukan milikku, tapi milik Dojun. Jangan terlalu menekannya sampai dia menangis, bujuk dia dengan lembut. Sampai jumpa. Sementara itu, Dojun akhirnya tiba dan menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan sikap hormat. Maaf, aku terlambat datang, para paman sekalian. Ayahku tiba-tiba saja menghubungiku, jadi aku bergegas datang ke sini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, kalian sudah menunggu lama ya? Apakah kalian sudah menerima pesan dari ayahku? Jin Sangyi tersenyum tipis, aku baru saja menerimanya. Dia bilang akan lebih baik jika kami berbicara langsung denganmu. Jindogi yang sejak tadi diam, akhirnya ikut memeriksa ponselnya. Setelah membaca pesannya, dia mendecak kesal, bocah itu, kalau mau menghubungi seharusnya lebih cepat. Kemudian, dia menatap Dojun dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada sedikit mengejek, jaga sedikit harga dirimu. Kenapa kau membentak karyawan di sini? Dojun berkata dengan pura-pura gugup, itu. Jindogi langsung menimpali dengan santai, biar aku yang tanggung kerugiannya, bereskan saja. Dojun segera merespons dengan sedikit terbata, bukan begitu, paman pertama, aku tidak tahu kalau ini adalah permintaan dari paman pertama. Jin Sangyi yang sejak tadi memperhatikan akhirnya ikut angkat bicara. Kakak, sudah cukup sampai di situ saja. Kemudian, dia beralih ke Dojun dan berkata dengan nada lebih lembut, kau pasti datang terburu-buru, makanlah dulu. Dojun mengangguk kecil, baik, paman kedua, silakan dimakan juga hidangannya, tampaknya paman juga belum makan meski hanya sesuap. Jin Sangyi tersenyum kecil sebelum berkata, oke, mari kita makan, kakak, kau juga makanlah. Akhirnya, mereka pun mulai makan, sementara itu, dalam hati Dojun bergumam, melihat mereka berdua datang terburu-buru seperti ini,
Meskipun ada pemberitahuan sepihak dari ayah, aku yakin mulut mereka berdua kering, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan rasa makanan. Dia berpikir lagi, kira-kira, siapa di antara mereka yang paling haus? Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya dengan tegas. Dojun? Dojun dalam hati bergumam sambil menahan senyum kecil, Strike. Jindogi menatapnya serius sebelum akhirnya berkata, apa rumor yang aku dengar itu benar, maksudku, tentang restrukturisasi Soyang Group. Dojun menatap mereka dengan tenang sebelum akhirnya berkata, aku masih mempertimbangkannya. Ah, jangan salah paham dulu, paman pertama, aku berencana untuk berkonsultasi dengan paman sebelum membuat keputusan. Jin Sangyi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, pegang saja, jangan mudah membuang apa yang diberikan kakekmu. Dalam hati, Dojun langsung bergumam, aku bisa tahu kalau itu bukan ketulusan hanya dengan sekali lihat, mata serakah itu memberitahuku segalanya. Namun, dengan wajah tetap tenang, dia berkata, lagi pula, kakek sudah memanggilku. Mereka berdua langsung terkejut, hampir bersamaan, mereka meletakkan sumpit dan menatapnya dengan tajam sebelum bertanya serentak, apa yang dia katakan? Dojun menjawab dengan suara datar, kakek bilang, karena sudah menyerahkan perusahaan padaku, jadi beliau tidak akan ikut campur lagi. Kakek juga bilang aku bisa menjualnya kepada siapapun yang aku mau. Jindogi yang mendengar kata-kata itu pun ikut bergumam dalam hati, siapapun, bukankah itu berarti tidak masalah kalau aku mengambil apa yang dimiliki keponakanku? Jin Sangyi juga bergumam dalam hatinya, bahkan jika aku membelinya dengan harga murah sekalipun. Tiba-tiba, Jindogi memecah keheningan dengan nada tajam, lalu apa? Apa yang kau katakan? Dojun menatap mereka tanpa ragu dan berkata, aku bilang kalau aku akan menghasilkan uang jauh lebih besar dengan menjual Soyang Card. Kalau aku bisa menjualnya dengan 1 triliun lebih, aku yakin bisa menghasilkan beberapa kali lipat dari tingkat keuntungan Soyang Securities saat ini. Suasana di meja makan pun semakin tegang.